Tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua nggak bakal reaction gitu ya. Jadi hari ini gua bakal ngisi nih bahasanya apa tuh namanya voting ya untuk Anime of the Year di platform Anime Trending gitu. Jadi ini mungkin pertama kalinya gitu ya gua ngisi kayak begini-beginian, kayak voting kayak gini karena kan Anime Trending itu kan setiap minggu ya kalau nggak salah dia tuh kayak ngisi semacam apa namanya buat ranking per musimnya. Itu sumpah gue bener-bener nggak tahu cara ngisinya itu kayak gimana, tapi untuk Anime of the Year makanya gue kayak berusaha untuk ngotak-ngatik nih websitenya gitu kan. Terakhir gue nemu nih istilahnya pollingannya nih. Jadi ada yang Anime of the Year-nya, The Movie of the Year-nya, ada aspek award pollnya sih, ada kayak Best Adaptation, Screenplay dan lain-lainnya gitu. Jadi kira gue nemu ya untuk votingnya gitu. Nah jadi ini pertama kalinya mungkin ya bagi gue, sekaligus konten pertama untuk bikin yang Anime of the Year gitu. Jadi sekaligus lo tahu gitu ya sebenarnya Anime of the Year gue itu apa, terus gue milih yang mana. Jadi sekaligus di sinilah bahasanya gitu ya. Oke, jadi kita nggak mungkin langsung mulai dari sini, kita langsung dari bawah dulu ya. Ini top anime apa nih? Vote for your top winter. Oke. Jadi kalau misalkan untuk anime per week ya itu ada di sini. Tapi ya gue bakal skip aja, gue bakal cuma yang of the year aja gitu ya. Jadi kita bakal masuk mulai dari Voice Acting Awards Poll, Best Voice Actor, Best Voice Actress, Artist gitu ya, apalah gitu kan. Oke. Best Voice Acting Performance Male. Di sini ada limitnya ya. Limit nanti kalau nggak salah kita cuma bisa milihnya tuh sekian gitu. Jadi kalau di sini cuma satu berarti kita cuma bisa milih satu gitu. Best Voice Acting untuk male. Kalau gua ya, kan di sini ada tuh ini ya. Di sini ada si Ayano Koji ini, Chiba Soya. Jadi ada karakternya sama ada voice aktornya gitu kan. Apa ya? Coba kita lihat dulu, kasih ada Lloyd Forger, Shinpei, Shigeo, ada si Bose, si Daida, si siapa tuh namanya? King Boss itu yang ayahnya itu bukan sih, lupa gua. Bukan kok King Boss ya anjing. Ini si bocah kakaknya si Boji, kakaknya si Boji ya. Kira Ichigo Kurosaki, Izumi. What the hell, Izumi masuk juga tuh. Keren juga. Sasaki ya, ini si cowok yang ini kan, cowok yang cowoknya itu kan, cowoknya Koyamori. Oke. Jadi untuk best voice acting performance male ini kenapa nggak ada si Yuki Kaji dalam mode si apa tuh namanya Eren gitu ya, kok nggak masuk gitu, gue bingung, gue nggak ngerti sumpah sama sekali tentang pemilihan nominasinya kayak begini ya. Tapi kok bisa ya Yuki Kaji malah dapat itu yang ranking of kings, padahal di Attack on Titan dia pas mode Eren gitu itu the best. Apalagi kan kalau misalnya lu tahu ya, Eren waktu pada saat dia yang di apa tuh namanya, yang dunia Titan itu kan bahasanya gue lupa namanya apa itu ya. Itu kan dia yang sampai dia pengen ngejar si Ymir kan, dia sampai teriak banget kan, itu sampai kayak tenggorokannya sakit katanya si Yuki Kaji. Maksudnya se-effort itu gitu loh. Kenapa nggak masuk gitu ya? Gue nggak ngerti sumpah ya, tapi mungkin kalau itu bisa komen di bawah gitu. Tapi kalau voice acting performance sih harusnya Yuki Kaji pas Attack on Titan itu sih kalau menurut gue. Tapi kalau memang di pilihan ini sih gue bakal pilih si Hane Natsuki ya sebagai si Ajiro Shinpei. Karena kalau misalnya kalau nonton Sometime Render itu adegan pas dia itu kayak teriak-teriak, adegan kayak dia tuh apa tuh namanya, dia kalem, adegan dia ini semua itu ada di Sometime Render untuk si Shinpei, si Hane Natsuki gitu. Makanya menurut gue suka aja sih ya bahasanya. Jadi dibandingkan yang lain kayak misalkan Ichigo Kurosaki, menurut gue screen time-nya masih agak kurang meskipun ya Ichigo banget gitu ya. Atau mungkin kayak yang lain-lain sih menurut gue masih kurang sih. Kalau menurut gue tetap Hane Natsuki yang paling best gitu ya. Oke, kita masuk lagi yang best voice acting performance female-nya nih, ceweknya gitu. Aduh anjing. Ada Amamiya Sora untuk yang si Nazuna ya, ada Chisato, oke. Suleta Mercury, ada Kaguya juga, ada Makima. Oh, Makima juga masuk. Oke, fine. Paputa, ada Shikimori, ada Daki juga, Anya Forger, Marin. Waduh, sulit nih. Ini sulit nih. Kamu gua apa ya? Untuk musim tahun ini ya, bahasa tahun kemarin 2022 gitu ya. Menurut gue kalau best voice acting performance sih, kalau menurut gue lebih ke arah ini sih yang paling banyak ngomong sebenarnya ya, karena apa namanya ya, namanya ke performance voice acting gitu ya. Istilah nggak mungkin kepada misalkan kayak contoh kayak Makima. Kalau jujur aja maksud gue, kalau
kalau Makima menang karakternya mood gue is fine, tapi kalau aktornya menang performance, kalau mood gue bisa jadi menang sih. Soalnya jujur aja ya, face aktor suara daripada si Makima itu membawa karakternya gitu loh. Karena karakter itu kan misterius, terus juga apa tuh namanya, apa ya bahasanya, ngerinya itu dapat gitu loh. Mirip-mirip seperti Johan, tapi kalau secara performance-nya kalau mood gue mungkin karena kebawa cerita juga gitu ya. Jadi mood gue Makima masih belum sih ya. Gue sih lebih pilih Faputa sih. Ya mood gue Faputa sih. Jujur aja ya, Faputa ya jelas Faputa. Gue baru inget, akhirnya pas gue inget Faputa, gue suka inget semua apa yang dialamin Faputa sebelum-sebelumnya, kayak dia pas dia teriak, pas dia apa tuh namanya marah, pas dia ini, wah ya bener Faputa sih. Jelas ya. Kalau yang lain sih kayak Anya Forger, gue suka banget Anya gitu kan, tapi mood gue ya lucu banget gitu ya. Ini ya Daki pun juga ya, Daki apa sih gitu ya, Daki nggak terlalu sih ya. Marin juga oke juga. Semuanya oke, sejujurnya semuanya oke, tapi kalau secara yang paling bikin gua kayak waktu itu merinding dan ini ya Faputa sih, jelas Faputa ya. Oke. Oke, ini ininya ya. Apa nih namanya? Oke, gender sama umurnya gitu kan. Oke, ini ininya ya. Jelas submit gitu. Oh ya, sebelum lanjut lagi, jadi ini disclaimer ya. Jadi memang ini semua pilihan gue pribadi gitu. Jadi kalau misalkan dulu pada yang mungkin gak setuju atau kayak gimana ya, lu vote sendiri gitu kan. Jadi kayak apa namanya, biar kita itu amanahnya itu biar saling ngasih pendapat aja sih gitu. Jadi kalau misalkan lu tadi punya pendapat apa, bisa komen di bawah gitu kan. Nah, untuk gender awards nih, genre awards poll gitu kan. Action, adventure, bla bla bla, anime of the year, komedi anime of the year dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini patut itu ditunggu dilihat gitu kan. Oke, action or adventure anime of the year. Aduh, kompetitornya susah-susah semua. Oh my god, gila, The Rising of the Shield Hero bisa masuk ya. Keren juga gitu kan. Action sama adventure. Oke, ada Aoashi, Attack on Titan, Bleach, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, Licorice Recoil, Made in Abyss, Mob Psycho. Ini action or adventure cuy. Kalau adventure jelas Made in Abyss sih. Kalau gua ya. Atau mungkin Ranking of Kings. Ranking of Kings sih kayaknya. Kalau untuk yang core keduanya sih, kalau gua lebih fokus ke ini nggak sih? Fokus ke waktu itu action ya kalau nggak salah. Adventure-nya ada apa enggak ya core kedua? Lupa gua. Kalau Kimetsu no Yaiba kan cuma di satu tempat gitu kan. Actionnya bagus banget sih jujur aja. Kalau kita lihat dari actionnya sih, kalau menurut gue Kimetsu no Yaiba sama Chainsaw Man bisa menang sih. Mungkin Chainsaw Man kali ya. Ini action kan ya? Action kan? Kalau action jelas Chainsaw Man sih. Kalau menurut gue ya. Tapi di sini ada Aoashi sih, ada actionnya juga ya, Aoashi gitu kan. Adventure. Apa ya? Mob Psycho juga Mob Psycho menurut gua nggak sebagus season sebelumnya sih, tapi final juga cukup oke gitu lah, khususnya episode 5-nya gitu kan, episode 5 season 3-nya. Action ya, action Chainsaw Man lah ya. Gila sih, gua bener apa tuh namanya, merasakan banget gitu ya passionnya. Oh ini limitnya 2 deh, oke bisa 2, nice. Kalau bisa 2 berarti Chainsaw Man sama Bleach kali ya, atau Kimetsu. Kalau menurut gue Kimetsu itu bagus, cuma Kimetsu no Yaiba ya maksudnya. Mungkin Kimetsu kali ya. Jujur ya, di antara Bleach sama Kimetsu sih. Apa ya? Gue pengen milih yang lain sih sebenarnya. Made in Abyss sama Mob Psycho. Mob Psycho juga oke juga. Ranking of Kings core keduanya juga menurut gue actionnya bagus banget gitu ya. Wis Studio bagus banget sih deh. Mobile Suit Gundam juga oke juga gitu ya. Menurut gue kayak Mecha harusnya dimenangkan sama ini ya. Soalnya Mecha mungkin Mecha gue bakal menangin dia kalau misalkan nanti ada Mecha of the Year ya. Yang genre Mecha, mungkin gue bakal menangin Gundam ini. Tapi itu jadi kalau untuk action kayaknya gue bakal pilihnya itu ke Demon Slayer aja kali ya. Atau Licorice Recoil ya. Aduh susah banget. Inilah masalahnya gitu. Gue nggak pernah ikut polling begini, jadi gue tuh bingung gitu loh, harus menetapkan yang mana gitu kan.
Menurut gue Licorice Recoil actionnya bagus banget gitu ya. Kayak dia tuh kayak John Wick banget. Kayak benar-benar pertarungan pistol tapi benar-benar dari jarak deket. Jadi kayak berasa banget epicnya gitu loh. Apalagi kalau misalnya lo nonton trailernya John Wick yang terbaru tuh, yang dia megang pedang sama pistol depan persis itu tang 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 kayak gitu tuh keren aja. Gitu kan. Jadi saya Chainsaw Man sama Bleach, kalau menurut gue Bleach pun bagus banget gitu ya. Cuma dia tuh menang visual juga gitu loh, menang visual. Untuk animasi kamu juga masih menang Kimetsu kamu gua. Iya, masih menang Kimetsu sih. Atau mungkin Witch from Mercury gua masih gua masih mengapresiasi banget 2D-nya cuy. Yang mana ya? Mob Psycho kali, Made in Abyss, adventure-nya gitu ya. Adventure Made in Abyss lah ya. Gue pilih animasi udah lah ya. Animasi Chainsaw Man, adventure mungkin Made in Abyss dah, itu aja. Udah itu aja ya. Komedi Anime of the Year. Komedi. Oke. Komedi nih ya. Haren, Bocchi the Rock, Kaguya-sama, terus ada apa ini? Oh, Fantasy Beast Shoujo. Oh my god, masuk juga. Jelas ya. Nice gitu kalau masuk. Ini juga gue ketawa banget. Oke, ini apa namanya? More than Mary, gue lupa bahas ininya Fufu Ijo ya, Fufu Ijo. My Death Darling. Oh, ini gua nggak nonton sih ini yang main Step Up Daughter ini belum nonton gua. PX Family, Yakuza. Oh my god, masuk juga dia. Gue bahagia sih ya. Tapi kalau Soul masuk sih harusnya nih. Ya Boy Kongming. Oke, ini kan Comedian of the Year jelas. Pilihan pertama pasti Bocchi the Rock karena memang setiap komedinya itu dengan kreativitas dari studionya gitu ya. Kamu juga memang pantas menang Comedy of the Year. Nah ini kan gue bisa pilih dua ya. Kemungkinan sih gue bakal pilihnya ini Fantasy Beast Shoujo. Karena jujur aja ya, maksud gue pas pertama kali Fantasy Beast Shoujo keluar animenya gitu kan, gue tuh pengen reaction. Tapi waktu itu gara-gara ya lu tau lah Fantasy Beast Shoujo itu sama halnya seperti Akiba Tour gitu kan. Jadi istilahnya bener-bener gak bisa di reaction. Jujur gue pengen reaction banget karena memang gue tahu bahwa Fantasy Beast Shoujo ini bakal kocak banget. Dan memang kocak banget pas sepanjang gue nonton apa tuh namanya, sepanjang gue nonton season satunya ya, itu gue ketawa terus, bener-bener apa ya, ketawa gitu lah maksud gue. Gila keren sih Fantasy Beast Shoujo gitu ya, karena komedi kan di sini. Jadi ya yang paling bikin ketawa yang paling bagus dong harusnya, yang paling cocok juga gitu ya kepada lu juga gitu. Haren gue belum nonton sih sebenarnya. Kaguya-sama mood gue lebih dapat romance-nya sih dibandingkan komedinya ya. Ada sih komedinya tapi gue sama sekali nggak inget. Waktu itu gue cuma inget yang adegan dia nge-rap dan lain-lainnya gitu loh. Ya gitu doang sih. Menurut gue sih tetap mereka berdua nih the best gitu kan. Oke. Jadi kita langsung aja ke drama Anime of the Year. Aduh, drama ya. Oke, drama. Wah, Made in Abyss sih jelas aja. Made in Abyss. Drama apa lagi cuy selain Made in Abyss cuy. Gila. Oh, ini apa tuh, Kokyu no Karasu juga masuk juga. Keren. Ya Boy Kongming dramanya ya menurut gua nggak sedrama itu juga sih ya bahasanya. Lebih ke arah apa tuh namanya, lebih ke arah kompetitif sih bagian istilahnya gitu. Gua nggak nonton ya apa nih namanya, Vanitas, Ranking of Kings. Kalau menurut gua core kedua lebih ke arah action. Jadi untuk dramanya kalau menurut gua ada juga sih ada dramanya tapi gak terlalu ini sih ya. The Witch from Mercury kalau menurut gua baru dimulai pas di episode 6 sama episode akhir gitu ya. Jadi dramanya itu belum bener-bener gede segede itu gitu. Jadi kamu gue masih belum terlalu ya bahasanya. Love of Kill juga masuk dong. Untuk banget gue waktu itu react ya. Love of Kill ini kalau menurut gue dramanya ya kayak drama romance tapi ditambah dengan action-actionnya juga sih bahasanya. Licorice Recoil sih kayaknya ya. Gue nggak nonton Dance Sure. Mungkin lu bisa, yang gue nggak nonton itu Dance Sure. Terus Vanitas itu doang. Nah kalau diantara semua ini sih gue bakal pilihnya Licorice Recoil sama Made in Abyss. Kalau untuk Chainsaw Man, dramanya apa dramanya Chainsaw Man? Belum sih ya, katanya core pertama itu baru perkenalan. Jadi yang gue inget sih yang di episode 8 sampai ke kanan, arc-nya pas lawan Katana Man gitu kan, yang kematian karakter banyak itu, udah itu doang dramanya gitu. Kalau Licorice Recoil kan dari awal itu kan udah kayak banyak misteri itu, kayak dramanya tentang Chisato, dia tuh sebenarnya jantungnya lah inilah gitu kan bahasanya. Terus tentang teroris yang akhirnya apa tuh namanya, kayak si Majima itu kan mengungkapkan bahwa ya kebebasan mereka itu kayak direnggut sama pasukannya Licorice gitu kan. Atasnya Licorice siapa namanya gue lupa, pokoknya atasnya Licorice gitu kan bahasanya. Karena mereka tuh kayak selalu dibohongi dengan kedamaian kedamaian yang dikasih dan lain-lain gitu kan. Itu dramanya dapat banget sih asli.
Kalau Made in Abyss jelas ya, nggak usah ditanyakan, kalau lu nonton gila sih. Gitu. Oke. Fantasy of the Year, gila. Fantasy of the Year apa nih ya kira-kira ya? Soalnya apa namanya? em, Fantasi apa ya kira-kira, bentar. Kita lihat dulu aja. Ini dan Maci season keempat masuk juga. Made in Abyss fantasi jelas. Lihat yang Made in Abyss terlalu masterclass cuy, nggak dipilih gila sih. Ranking of Kings core kedua, Sabikyu Bisco, The Rising of the Shield Hero. Oh, masuk juga Otome Game Wamop. Gila, ini jujur aja nih salah satu yang gua ikutin juga, dan gua begitu pernah baca manganya. Dan memang ini bagus banget kalau menurut gua. Secara ini memang kan istilah mungkin pertama kalinya kali ya istilahnya anime otome game yang dimana dia tuh MC itu cowok dan dia tuh benar-benar masuk ke dalam game, itu ada actionnya juga gitu kan, mecha juga sih sebenarnya. Tapi sayang banget studionya gitu ya, sangat disayangkan tidak memberikan justice dari segi animasi. Kalau segi cerita menurut gua fine-fine aja, meskipun ya masih banyak cut-cut, tapi menurut gua cuma animasinya doang dan karakter desainnya sebenarnya yang parah gitu kan. Oke, mungkin kalau gua sih jelas ya Fantasy of the Year kayaknya Made in Abyss sama Sabikyo Bisco mungkin. Karena dunia itu unik banget gitu. Tapi kalau cerita kamu ke Sabikyo Bisco agak kurang sih. Apa ya, fantasi ya. Dan Maci juga, dan Maci sumpah. Dan Maci season keempat itu ya yang part 1 nih berarti kan. Kalau part 2 kan baru update winter ini gitu. Kalau part 1-nya memang agak brutal sih. Jadi istilahnya apa tuh nama cerita itu benar-benar agak brutal. Artness gue nggak nonton, ini gue nggak nonton ya, nih apa bahasa Jepangnya gue lupa. Ranking of Kings juga oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau menurut gue kalau fantasi ya seperti yang gue selalu bilang, yang penting itu adalah world building. Jadi saya kalau yang pengen lu ingat dari anime itu adalah tentang dunianya, berarti itu bisa jadi yang terbaik gitu. Kalau cerita itu mungkin nomornya 2 lah gitu kan. Dunianya dulu nih. Kalau di dungeon dan Maci ya bahasanya season keempat itu brutal banget, dan itu kan waktu itu lagi nge-explore. Jadi satu part pertama itu nggak usah nge-explore dungeon lantai 27 sampai 25 sampai 27 apa ya kalau nggak salah. Gitu kan. Jadi eksplorasinya dapat banget di bagian pertama itu setengah daripada season itu kalau nggak salah pengeksploran yang lantainya dulu, baru berikut itu yang lebih darknya lagi. Kalau Sabikyo Bisco dunianya unik banget. Sabikyo Bisco kali ya. Tapi cerita menurut gua kurang, gimana ya? Mungkin yang paling di tengah-tengah kali ya. Ini brutal, ini dunianya juga oke. Dunia bagus banget kalau menurut gua, cuma ceritanya agak gua bahkan sampai nggak inget cerita itu apa aja. Saking gua nonton terus ya udah gitu. Apa ya? Mungkin Ranking of Kings kali ya, core kedua. Iya, kayak Ranking of Kings aja kali ya. Aduh, gue pengen beli Sabikyo Bisco sih sebenarnya. Ranking of Kings waktu itu udah kan di 2021 cuy. Aduh, yang mana ya? Sabikyo Bisco aja lah. Gitu kan, langsung aja lanjut ya. Mystery or psychological anime. Psychological. What? Oh, salah. Gue salah baca yang gini. Musik anime of the year. salah ya. Bisa pilih 2 jelas, Bocchi the Rock sama Ya Boy Coming. Dah, itu dong yang gue tonton. Healer Girl gue nggak nonton, Idol gue nggak nonton. Ini gue juga nonton Heroine Toromono, tapi mood gue masih kalah dibandingkan mereka berdua. Love Live gue nggak nonton, Superstar gue nonton, Shine Post gue nonton jelas. Berarti Bocchi the Rock sama Paripikome. Dan mood gue pasti di antara ini. Kalau nggak mungkin Bocchi the Rock yang menang gitu kan. Mystery or psychological anime of the year. Oke, psychological ya. Aduh, apa ya? Misteri sih kalau mood gue Summertime Render ya. Misteri Summertime itu top tier sumpah. Story drivennya, terus kayak penempatan clue-cluenya the best misterinya. Tapi untuk psychological kayaknya Cyberpunk ada psychological nggak sih? Gue nggak nonton sih Cyberpunk, anjir belum nonton. Gue niatnya kan pengen bikin reaction ya untuk channel sebelah, channel Vimo BJ gue. Jadi gue tahan tuh sampai Anime Monster, kan gue lagi ngereaction Anime Monster kan selesai. Belum gue tonton ini. Oh iya, Made in Abyss juga masuk. Gue lupa ada Made in Abyss di sini, masuk lah Made in Abyss. Tomodachi Game juga termasuk psychological sih. Tapi lebih ngena Made in Abyss sih sumpah. Kalau lu nonton Made in Abyss ya, gue nggak ngerti sih. Maksud gue dia tuh termasuk psychological atau enggak gitu. Misteri jelas sama Time Render. Made in Abyss pun juga ada misterinya juga sebenarnya. Tapi itu kan bagian daripada storytellingnya gitu kan. Ya misteri sih sebenarnya. Tapi psychological gue nggak tahu menang mana Tomodachi Game sama Made in Abyss, karena kalau misalkan nonton Made in Abyss itu
ceritanya itu apa ya? Ceritanya itu kayak lu tuh baca novel cuy. Jadi kayak lu tuh benar-benar harus ngerti banget. Kayak jadi kan ini cerita utama nih ya, ini cerita utama. Nah, bagusnya itu ada di layer-layer bawahnya gitu. Gua agak susah sih jelasinnya ya. Kalau misalnya nonton Made in Abyss pasti lu ngerti. Kayak cerita itu ya gitu doang kalau misalkan lu ngeliat bagian atasnya gitu kan. Tapi kayak semua perintilnya kayak misalkan tentang harapan apa ya? Kalau harapan itu adalah apa tuh namanya? Uang apa ya tadi gue lupa. Pokoknya kayak gitu-gitu kayak pergambarannya gitu. Bahasa-bahasa itu kayak menggambarkan sesuatu hal. Semua perintilan ceritanya itu gila sih. Makanya kita menang fantasi, tadi gue pilih fantasi langsung Made in Abyss gitu. Tapi untuk physiological Tomodachi Game atau Made in Abyss ya. Karakternya menurut gue physiological kena banget sih. Kayak Irumiui gitu kan, atau mungkin kayak si Faputa juga kena gitu. Terus kayak si siapa tuh namanya? Fueko. Ya jelas sih dah nih dua. Gue pengen Tomodachi Game, tapi Tomodachi Game itu menang di ininya, di kayak tipikal game-game tadi gitu ya. Menang juga sih. Jadi kalau misalkan Tomodachi Game lu pilih juga nggak masalah sih. Mungkin di antara tiga ini. Kalau ini kan gue nggak nonton nih, gue nggak nonton, jadi ya gue nggak usah pilih gitu kan. Romance, nah ini salah satu yang cukup susah nih, Romance Anime of the Year gitu kan. Oke, ada Yafukashi no Uta, Kaguya-sama, Takagi-san Season 3, Love After World Domination, Fufu Ijo. Gila, Mas Wijo gue oke ya. My Dress Up Darling, Stepmother, terus Kokyu no Karasu, Romance. Oke juga ya, Shikimori-san sama Urusei Yatsura. Oke, ini cukup susah ya karena kita bisa untuk bisa milih dua gitu. Kalau menurut gue tahun ini gue bakal pilih Kaguya ya, jelas season ketiga sama Yozu Takagi-san. Kalau menurut gue, karena mereka berani ya gimana ya, mereka berani udah kayak finalnya gitu loh. Maksud gue kayak apalagi kayak gue sama yang waktu arc festival gitu kan. Arc festival itu bener-bener apa namanya top tier 10/10 kalau menurut gue. Mungkin kalau untuk seriesnya mungkin ya 8-9 gitu ya secara keseluruhan. Tapi menurut gue arc festival budaya itu the best cuy untuk Kaguya sama. Nah kalau karena kayak Yozu no Takagi-san, gue sampai sekarang masih inget adegan yang pas mereka festival juga, pas mereka tampil di panggung itu yang pas sini si kata gantiin temennya tuh ya, terus kira ada nge-improve kayak Takagi Hime apa ya, Takagi Hime gede bla bla. Sekira waktu itu si Takagi kira ngasih salah satu kode paling jelas, terus kira di akhirnya pun akhirnya sini si kata pun ngejar si Takagi juga gitu kan. Momen season 3 tuh menurut gua the best lah bahasanya gitu ya, romansanya, karena mungkin ini cerita yang udah apa ya, sudah mau memasuki fase akhir gitu loh, jadi lebih dapat aja. Kalau misalkan kayak Fufu Ijo atau mungkin kayak Call of the Night gitu ya, atau Yafukashi no Uta atau mungkin kayak My Dress Up Darling, kalau menurut gue mereka bertiga ini masih awal-awal. Mungkin kalau Step Mom Daftar mungkin juga sama gitu ya, masih awal-awal nih mereka semua ini nih, masih awal-awal. Jadi menurut gue kekuatannya masih kalah sama Kaguya sama Takagi gitu. Kita mah jujur-jujuran aja gitu kan. Oke. Mecha ya jelas ya, Mecha kalau menurut gue what the fuck, Made in Abyss juga masuk Mecha. Jelas ya, ini sama ini kalau menurut gue, karena yang gue tonton cuma ini doang. 1, 2, 3 nih Cyberpunk. Cyberpunk gue belum nonton sih. Kalau menurut gue Cyberpunk, kalau misalkan gue suruh milih Cyberpunk ya, karena memang apa namanya secara dunianya gue udah nonton beberapa klipnya gitu kan tentang Cyberpunk, karena kan gue udah download, cuma 3 belum nonton doang. Dan gue ngeliat itu visualnya udah bagus banget. Terus kayak desain karakternya juga bagus banget. Terus kalau gue belum ceritanya ya, saya kalau cerita kan belum. Kalau animasi, desain karakter, terus secara science fictionnya lebih dapat. Karena kan dia cyberpunk men, gila cyberpunk nggak menang science fiction. Maksudnya nuansa science fiction yang nggak dapat, nggak bagus sih kalau menurut gue gitu. Antara cyberpunk sama ini ya, ini lebih ke arah fantasi sih. Gue juga bingung ini kok bisa masuk mecha apa science fiction? Science fiction nggak mungkin sih, mecha kali ya. Mechanya di mana cuy? Oh iya, yang penjaganya itu kali ya, penjaga lantai itu ya kan, ada robot-robotnya tuh. Tapi ini bukan concern utama sih. Jadi ya jelas kamu gue ini ya. Ini gue yakin di antara dua ini menang. Kalau enggak mungkin Cyberpunk sih yang bakal menang. Soul. Nah, ini Soul nih ya. Haren, Akebi, Bochi Drop, Daimon, Do It Yourself, Communicate, My Desktop Darling, Spy X Family sama Yakuza sama ini si apa tuh namanya? Sore dari Mayumu juga masuk juga. Let's go. Oke, berarti kalau Soul kan apa namanya?
apa ya, kehidupan sehari-hari gitu kan. Potongan kehidupan gitu. Gue belum nonton AKB gue belum nonton. Aharen gue juga belum nonton gitu kan. Bocidrok termasuk soul ya. Kalau menurut gue Bocidrok itu termasuk musik sama komedi sih. Tapi kalau ada soulnya, inti soulnya di kalau mood gue ya komedi lebih dapetnya sih. Komedi makanya gue menangin Bocidrok kan. Kalau ya komedi menangin Bocidrok. Kalau soul harusnya kayak Diamond gak sih? Kayak dia tuh kan kalau Diamond, gue nggak tahu ya. Soalnya kadang-kadang ada kayak apa ya? Kayak ada background story-nya itu misalkan science fiction, tapi inti cerita itu bukan science fiction gitu loh. Kayak misalkan kayak Carly and Tuesday, kalau misalkan kalau nonton Carly and Tuesday itu kan inti ceritanya kan musik kan, tapi kan background dunia itu kan science fiction gitu loh. Jadi istilahnya mood gue Bocidrok itu kayak gitu, dunia itu ya soul, kehidupan mereka ya sebagai musik gitu ya, tapi ya intinya musik sama komedi gitu. Kayak Paripikome disebut soul nggak? Enggak kan? Mood gue Bocidrok kayak Paripikome. Jadi kalau soul mood gue enggak sih ya. Mood gue kayaknya Yakuza. My Dress Up Darling kamu lebih ke arah romance, bukan soul. Spy sih. Oh Diamond bagus juga kamu gue. Dua tiga gue nggak nonton. Komi juga lebih ke arah romance mungkin. Kayaknya ya. Ayumu juga mood gue dapat juga. Soulnya juga ada soulnya juga sih ini. Kayak Sogi gitu kan. Jadi kayak ada kayak semacam intinya gitu loh. Shogi kan, apalagi shogi mereka itu kan gak kompetitif ya. Kayak apa namanya? Apa ya? Sangatsu no Lion pun juga ini juga ya, juga kompetitif tapi dia itu juga soul juga gitu. Ya pokoknya Spy Family sama Yakuza sih. Kalau ke Spy Family apalagi yang berasa kehidupan sehari-hari banget gitu ya, meskipun kayak ada apa namanya komedinya gitu ya, ada komedinya sama ada actionnya dikit, tapi mood gua soalnya lebih berasa sih. Gitu. Diamond lebih berasa sih kalau mood gue ya. Do It Yourself gue nonton kayak, dan ini kayak lebih soul lagi sih. Kayak Diamond, kemungkinan Do It Yourself ini kayak Diamond gitu. Jadi kayak lebih, mungkin kalau gue nonton pun gue juga bakal lihat nih Do It Yourself kayak gimana. Diamond mood gue oke, cuma kalau mood gue lebih suka ya bahasanya ke Yakuza sih dibandingkan ke Diamond. Diamond bagus, tapi ya udah gitu kan. Oke. Oke, Sport Anime of the Year. Sial, gua nggak nonton semuanya. Bisa gua skip gak sih kalau gua nggak nonton semuanya? Oh Ashi masa gua belum nonton cuy, belum sempet. Boleh skip gak sih? Boleh ya? Boleh gak sih? Ya gua nggak nonton masa gua harus milih sih ya. Kalau milih ya gua bakal dance kayak tadi kasus Cyberpunk ya. Gue belum nonton tapi ya gue udah tahu dari desain masih mending. Gue nggak nonton sama sekali nih masalah sportnya. Gue skip dulu ya. Supernatural Anime of the Year. Wah gila sih. Supernatural itu kan artinya kayak kekuatan supernatural gitu ya. Maksud gue kayak kekuatan dan lain-lainnya gitu kan. Kalau menurut gue Call of the Night menurut gue supernatural ya nggak terlalu gimana karena cuma keberadaan vampire doang gitu kan. Kalau Bleach menurut gue memang ya Bleach, malah menurut gue Bleach itu yang supernatural benar berasa karena kan dia tentang apa namanya Shinigami, tentang Quincy, kekuatan itu gitu kan, bahasanya adanya Hollow gitu kan. Tapi agak curang karena dia udah kebuild dari beberapa tahun yang lalu gitu loh. Jadi dunia itu udah dibuild sejak lama gitu. Kalau dia menang kecil sih gitu kan. Kimetsu no Yaiba juga supernatural itu ya iblis-iblisnya itu kan, demon-demonnya itu. Chainsaw Man supernaturalnya ya kekuatan dari di devil-devilnya gitu kan bahasanya, terus kemampuan dari karakter-karakternya juga. Love After Domination lebih ke arah komedi romance sih menurut gue ya daripada supernatural. Mob Psycho juga kalau supernaturalnya paling berasa tapi lebih ke arah action. Jadi supernatural itu dibawa ke action. Ini juga nih kalau menurut gue juga cukup oke nih. Apa namanya Kokyo no Karasu supernatural berasa banget karena memang dia tuh ngebawa tentang tradisi-tradisi gitu ya, kayak keraton gitu kan bahasa, itu ada kayak apa namanya kekuatan daripada si MC-nya pun juga berhubungan dengan supernatural gitu, ada sejarahnya pun juga berhubungan sama supernatural juga gitu loh, ada dewa-dewa dan ada raja musim panas, raja musim dingin. Gue bakal pilih ini sih ya,
Bisa jadi gitu kan. Shadow House gua nggak nonton, ini gua nggak nonton. Sama Time Render. Sama Time Render supernaturalnya ke arah bayangan ya, dengan berbagai sistem sama kemampuannya si MC juga. Oke. Berarti kalau menurut gua pribadi ya, mungkin ini sama Time Render. Sama Mob Psycho kali ya. Di antara sama Time Render sama Mob Psycho. Kalau menurut gua atau mungkin Kokyu no Karasu diganti sama Mob Psycho mungkin. Karena tapi kalau Mob Psycho lebih ke arah ini, lebih ke arah action. Jadi gue sama sekali kalau gue ngeliat dari supernatural ya bahasanya gitu ya, actionnya lebih berasa kalau Mob Psycho. Dan gue pribadi tuh sampai kayak cuma ngeliat ya efek-efek dia nyerang aja gitu loh. Kalau misalkan lu nonton Kokyu no Karasu sama-sama Time Render, itu benar-benar didetailin. Jadi kayak supernaturalnya itu kayak berasa banget supernatural gitu loh. Gimana gue ngomongnya ya? Kayak Kokyu no Karasu itu kalau misalkan lu nggak tahu ya, jadi di situ kayak tentang sejarah penggunaan kekuatannya si MC-nya, terus tentang kayak adanya raja musim panas, raja musim dingin, terus kayak nanti ada dewa yang milih raja musim dingin, terus nanti ada perangnya dan lain-lainnya. Itu jadi kayak ada semacam sejarah terjadinya supernatural itu kekuatannya. Nah di sama Time Render juga sama gitu loh. Supernatural itu kayak bener-bener detail, kayak ada dunia atas, dunia bawah, terus ada tentang kemampuannya Shinpei juga, kayak power sistemnya, dan ya semuanya ada lah gitu loh. Kalau Mob Psycho kalau menurut gue ya mirip-mirip kayak Demon Slayer sama Call of the Night sama Chainsaw Man, kayak ada begitu aja gitu loh. Jadi kayak mereka ini kayak berada di line yang sama. Chainsaw Man, Demon Slayer, Call of the Night sama Mob Psycho. Bisa Blitz juga bisa menang juga, tapi agak curang sih gitu ya. Jadi gue bakal milih mereka berdua aja gitu kan. Oke. Jelas ini kita pilih seperti biasa. Berarti tadi yang kosong ini Sport of the Year ya. Sport of the Year gue gak nonton semua. Itu jadi gue kosongin. Gitu kan. Kemudian ya mungkin nih cocok ya. Sekali lagi mungkin bagi lu pada yang punya pendapat yang berbeda, mungkin bisa komen di bawah, atau mungkin ya lu bisa ngevote sendiri gitu kan. Oke, yang berikutnya ini ada Team Song Award gitu kan. Ada opening sama ending gitu. Nah ini salah satu yang gue tunggu juga sih, karena memang jujur gue suka banget semua lagunya gitu kan. Opening of the Year. Nah ini sumpah ini susah banget kayaknya, karena gue suka semuanya istilahnya opening tahun ini gitu ya. Dari semua mungkin pasti muncul di sini. Kayak misalkan One dari openingnya season ketiganya One Punch Man, Mob Psycho 100 gitu kan, kayak enak banget sumpah lagunya. Ciki Ciki Bang Bang ini salah satu hal viral lah ya bahasanya di tahun ini. Jadi gue sih bakal milih Ciki Ciki Bang Bang sih. Kalau kan kita bisa milih dua kan. Jadi salah satunya mungkin gue bakal pilih Ciki Ciki Bang Bang. Tapi kita lihat dulu ya. Dance in the Game openingnya Class of the Elite ya. Menurut gue oke juga sih. Itu lagunya sini ya, Tomodachi Game. Jujur aja ya, di antara Class of the Elite sama Tomodachi Game, ini kan dimana Tomodachi Game ya. Ini mereka berdua tuh lagunya mirip cuy. Jadi kadang-kadang gue suka ketuk-ketuk Dance in the Game itu lagu yang awal ya gimana ya. Gue malah yang dapat itu malah yang Tomodachi Game yang ada gitu. Gue lebih kena yang ini. Visualnya kebayang di kepala, visualnya bagus banget soalnya. Kalau Class of the Elite gue lupa lagu mereka berdua tuh mirip sumpah lagunya. Datan juga enak nih. Gitu lagunya kan. Masalah ya, bisa juga suara gue jelek gitu ya, tapi lagunya enak juga. Giri-giri ya jelas. Si legend gitu ya, Masayuki Suzuki. Wow iya, core kedua ya, masuk juga ya Foundy. Wah jelas sih menangin Foundy gue. Ada aduh Katachi juga. Aduh ini lagu enak banget lagi. Itu kasih lagunya lupa gue. Kickback juga enak. Aduh ini sumpah susah banget. Mixed Nuts kalau menurut gue ya masih oke aja lah kalau menurut gue gitu ya, kalau nggak dipilih, karena lagu itu rame banget cuy. Jadi pas gue dengerin terus-terusan rame banget asli. Sundays, oh my god lagu enak juga. Aduh Tesul Kopas juga enak. Aduh yang mana ya? Shall we dance? Ini gue dengerin sih enak banget. Aduh YOASOBI juga masuk, oh my god. Aduh yang mana ya? Zakyo Sanka ini Aimer nih openingnya Kimetsu no Yaiba sama The Rumble juga enak semua. Sial disuruh milih dua doang lagi. Aduh sampai gue ulang-ulang terus cuy lagunya. The Rumbling enak lagunya cuy.
apa namanya, lagu rock gitu kan. Tapi secara gua repeat terus ya, karena memang kalau opening of the year ya pasti masalahnya adalah bingungnya di sini gua kayak bingungnya di sini gua milih itu kayak gini, di mana opening of the year itu maksudnya adalah secara lagu enak dan enak di repeat, atau secara lagu itu menggambarkan animenya. Ngerti gak sih? Atau mungkin dua-duanya gitu kan. Karena apa namanya, dua-duanya itu beda. Kadang-kadang ada yang lagunya enak tapi nggak menggambarkan seriesnya gitu. Jadi saya gue bingung nih, saya bakal pilih yang mana gitu kan. Secara visual berpengaruh juga nggak masalahnya gitu. Nah masalah di sini pada bagus-bagus semua, menggambarkan semua cuy. Ciki Bam Bam juga menurut gue cocok banget, enak banget lagunya. Bam Bam, Ciki Bam Bam. Kalau menurut gue ya, ini pilihan gue nih ya, mungkin Ciki Bam Bam satu, terus sama Hadaka no Yusha, sampai sekarang gue dengerin banget Foundy the best, gitu kan. Sama Yoasobi, Season Complex 4 tuh. The Rumbling, gua nggak sih Drumbling. Mungkin itu doang sih ya. Drumbling sama Aimer, mungkin karena pas winter gitu ya. Lagu openingnya jadi kayak udah nggak pernah gue dengerin lagi. Kalau Aimer mungkin masih bisa gue repeat. Tapi kalau The Rumbling kayak mungkin karena gua nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Gua nggak biasa denger lagu repeat untuk lagu rock gitu ya. Yang selain TK itu lagu rocknya enak banget. Kalau The Rumbling kan memang bener-bener kayak apa namanya ya? Gimana gua ngomongnya ya? Kayak pasti setiap itu udah screaming dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kayak bukan tipikal yang gue suka dengerin gitu. Sundays juga enak juga. Misalnya berarti Season Complex, Yoasobi, Kickback, apa ya, Cik Bamba. Aduh bingung gue Cirsit gitu kan. Padahal udah kecil nih gue pilih yang Cik Bamba satu, Hadaka no Yusha, Season Complex, Yoasobi 4. Kickback enak tapi aduh, Kickback juga ulang-ulang terus lagi lagunya. Mega Kickback, tapi Kickback nggak melambangkan seriesnya sih. Kalau menurut gue, kalau openingnya meskipun lagunya nggak gue repeat terus ya, kayak ending ketiganya Chainsaw Man itu yang kata dinyanyiin sama Maximum, apa tuh namanya, gue lupa nama bandnya, yang apa tuh namanya, Demon in the Name of Devil, kayak gitu-gitu tuh lagunya. Itu enak banget tuh. Ya betul, bukan enak sih, bahasanya kayak cocok banget gitu loh sama Chainsaw Man gitu ya. Meskipun secara pas gue denger repeat pun juga kayak ya sama halnya kayak The Rumbling. Enak, cuma gue nggak biasa dengerin lagu repeat kayak begitu gitu loh, lagu rock kayak begitu. Kickback enak lagunya, Kenzi Yonezu banget. Darega na 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 na, apa lagu nadanya gitu. Apa ya? Yoasobi lah ya, jelas kita bakal ambil dari bawah. Kalau di antara dua ini mungkin ya di antara empat ini lah ya, Yoasobi, karena sampai sekarang gue masih dengerin lagu enak banget. Zuuto Kashi no Kyoku, dan cocok banget dengan lagu ininya karena itu melambangkan perasaannya Ariel gitu kan istilahnya. Terus dan terempat ini mungkin ya yang paling ini sih, yang paling sekarang gue suka sih Season Complex ya, tapi Kickback juga enak juga, tapi kayaknya gue gak bakal pilih. Jadi kemungkinan karena gue cuma bisa pilih dua doang tadi, Yoasobi sama mungkin aduh dua ini nih susah cuy, sumpah. Gue jujur sekarang udah jadi fansnya Foundy, lagu enak-enak semua. Chainsaw Man dia punya ending apa tuh namanya, ending Chainsaw Blood itu enak banget. Terus dia juga ngisi lah, dia nge-compose lagunya Ado yang buat One Piece Red, yang Backlight ya kalau nggak salah namanya, kata nadanya tuh gimana ya, Hikari yo imana na 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 na, itu enak banget sumpah anjir. Aduh bego gue, yang mana ya, Ciki Bambang atau Hadaka no Yusha? Tapi Ciki Bambang itu enak gitu lagunya. Hadaka no Yusha ya, sorry banget untuk Ciki Bambang, sorry banget. Tapi untuk sekarang Hadaka no Yusha the best, sama ya Yoasobi gitu. Ciki Bambang jujur aja ya enak banget, dan gue selalu dengerin pas masih TV, tapi pas versi fullnya lagunya jadi kayak monoton gitu loh. Tetap lagu refnya tetap kayak Ciki Bam Bam terus gitu loh, tapi kayak jadi kayak monoton aja gitu gue dengernya. Jadi ada kayak Nusa sama Yoasobi aja sih kamu gue gitu. Ini pilihan sulit banget gitu, tapi kalau misalnya lo mau menangin yang lain juga bisa gitu tuh. Untuk gue ini udahlah gitu kan. Oke, ending cuy. Oke, wah Chainsaw Blood masuk dong, let's go gitu kan. Akuma no Ko, Asagakuru yang mana lagunya ya? Oh yang Aimer lagu endingnya ya. Komedi yang, aduh komedi lagu yang mana ya? Enak sih lagunya ini. Chainsaw Blood ya udah jelas. Destruction. Gua jujur aja, gua untuk
Bocchi the Rock endingnya gue lupa karena banyak ya. Tapi ya ending kedua deh yang gue suka tuh, yang si ada meme-nya tuh yang Kita-chan middle fingerin orang-orang itu, padahal gue nggak tahu tuh begini atau ya middle finger gitu loh. Itu yang enak tuh lagunya. Gue lupa itu lagu yang mana ya. Hananoto juga enak juga gitu ya. Na 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 na. Enak banget. Kara-kara, aduh sumpah nih dua lagu ini gue belum dengerin cok masalahnya. Kibun Joju, oh ya ini yang na 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 itu kan ya. Iya itu enak sih. Final Yukue. Nih gua apa namanya? Lupa ya, gua nggak pernah dengerin. Ini juga enak banget, sumpah nih banget. Apa ya? Na 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 itu bukan sih? Na 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 itu bukan sih? Itu lagu opening ya? Salah. Ini kata ini mana ya lagunya? Yang shotnya ini kalau nggak salah cuma di kelas doang kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak shotnya tuh kayak di kelas gitu. Ya ini lagu endingnya. Gue lupa. Ini gue sering dengerin nih. Ini gue nggak dengerin. ini juga yang kata waktu itu kan kalau nggak salah yang visualnya itu yang perang itu gak sih? Lupa gue. Ini gue nggak dengerin sih. Cuma dengerin dong setiap episode endingnya doang gitu. Gila, Bocchi the Rock ngasih 3 cok, amazing. Dari sini Chainsaw Man cuma ngasih 1 Chainsaw Blood coba. Baru sadar gue. No Man's Down, Oz. Oh ya ini enak banget lagi Oz. Oh my god. Aduh ini juga enak juga. Aduh yang mana ya? Nih ya oke lah ya. Ya Fukashi no Uta ya lagu ini lagu lama sih sebenarnya. Jadi tapi kan masih bisa ditolak ya. Masih bisa nggak dipilih gitu. Tapi kalau menurut gue nih ya, kalau gue disuruh pilih Oz enak banget sumpah Oz. Terus ini nih endingnya sama Time Render. Ini karena memang bantuan daripada story juga ya. Karena dia punya yang versi akustik itu ngena banget untuk endingnya. 2. Terus sama Hananoto sama mungkin Akuma no Ko. Mungkin kalau Chainsaw Man gue suka banget, tapi kalau dibandingkan yang lain menurut gue ini banget. Jadi 4 lah ya. 4. Komedi juga enak juga, tapi emang ini repeatable aja gitu ya. Tapi kalau jujur Akuma no Ko gue bakal pilih sih, karena sampai sekarang gue itu masih merinding cuy, asli. Gue kan apa tuh namanya Akuma no Ko itu kan gue pasti kan nontonnya tuh dengerin itu kan di laptop gitu kan. Dan gue pasti pakai YouTube biasanya. Dan itu biasanya kadang-kadang gue suka lihat subtitle dan bener-bener kayak gue dengerin lagunya sampai ngebaca subtitle gue kayak mau nangis gitu, karena kayak perang itu bener-bener apa namanya kayak berasa aja gitu loh bahasanya kayak di lagunya gitu ya, kayak merindingnya, terus kayak apa tuh namanya liriknya, terus kayak Sekai wo Zankoku itu gue merinding cuy, asli. Gue setiap denger lagu Akuma no Ko The Best ini paling menggambarkan banget Attack on Titan. Jadi gue bakal pilih 1 ini. Hananoto lagunya enak, tapi ya udah gitu, lagunya kayak nggak punya campur tangan aja sama storytelling dan lain-lain gitu. Berbeda sama Akuma no Ko, seperti yang gue bilang, lagunya enak, ada yang repeatable, tapi ada yang menggambarkan seriesnya gitu. Nah kalau mood gue yang paling cocok jelas ini. Os lagunya enak banget sumpah, tapi apa namanya asli gue kalau misalkan pilih 3 gue bakal pilih ini juga sih. Tapi sayang banget ini tetap menang karena ini benar-benar kena banget untuk bagian endingnya gitu ya dari seriesnya. Jadi menurut gue mereka berdua repeatable sekaligus juga menggambarkan seriesnya dengan baik gitu. Oke, submit lah ya. Oke, jadi untuk opening sama endingnya jelas nih ya. Udah kalian ada Hadaka no Yusha sama Sufuku. Terus endingnya itu adalah Akuma no Ko sama dipanjang banget Shintusen Song Takusan Kite Naite Bakari no Watashi wa Mu. Panjang banget judul lagunya gitu kan. Oke, ini 3 lagi ya. Aspect Award Poll. Jadi ini kategorinya itu ada Best in Adapted Screenplay, Best in Animation, bla 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 kayak gitu kan. Oke. Kita lihat nih. Best in Adapted Screenplay. Nah, gue jujurnya nggak tahu ya, maksudnya Best Adapted Screenplay ini tuh apa? Ini tuh maksudnya kayak best adaptasi kah maksudnya? Gue jujurnya nggak pernah ya, maksud gue ngevote kayak gitu, jadi gue nggak tahu ini Adapted Screenplay ini apa. Tapi kalau adaptasi screenplay sih, kalau menurut gue bisa jadi Bocchi the Rock sih. Bentar ya, gue lihat dulu. Sini ada Akiba, Bocchi the Rock, ya Fukashi no Uta, Medina Beach, Mob Psycho, My Dress Up Darling, Ranking of Kings. Wah gila, Kokyu no Karasu masuk juga cuy. Saseki no Miyano, Spy X Family sama Time Render. Jujur aja gue kurang setuju ya untuk Kokyu no Karasu ya, sebagai kalau misalkan ini tuh kayak best adaptasi gitu ya. Karena
pacingnya parah banget sumpah. Kokyu no Karasu cuy. Gue juga bingung kok dia ini bisa aja gue salah juga adapted screenplay ini apa, tapi yang jelas mungkin bisa jadi kayak best adaptasi gitu ya. Jadi kalau menurut gue Kokyu no Karasu bisa best adaptasi masuk nominasi agak kurang sih. Menurut gue kenapa nggak diganti kayak seri-seri lain aja gitu loh istilahnya. Yang mungkin kayak apa namanya, apa ya, di sini Coverworks ada 3 ya. AKB, Bocchi the Rock sama My Dress Up Darling. Bocchi the Rock lah ya. Adapted screenplay ini apa dah aja sumpah deh. Mungkin Bocchi the Rock sama apa ya? Made in Abyss kali ya. Enggak sih, ya Fukashi no Uta sih kayaknya ya. Kalau best adaptasi ya kayaknya Bocchi the Rock sama ya Fukashi no Uta. Karena ini kalau Bocchi the Rock jelas kreativitas gitu ya. Ini bisa jadi gue salah juga. Best adaptation screenplay ini apa, bisa komen di bawah. Bisa jadi gue salah juga, tapi ya ini voting aja gitu ya. Bocchi the Rock itu secara kreativitas gila banget. Mereka menggunakan kayak apa tuh namanya 3D animasi gitu kan, yang tipos meme-nya Bocchi gitu kan, yang itu salah satu apa ya hal yang paling random gitu kan. Animatornya pun juga nggak tahu tuh yang tiposnya Bocchi dilempar ke box-box itu tuh buat apa, dan ya udah gitu. Dan itu masih versi preview loh, masih versi play best disebutnya kalau di 3D. Jadi kayak apa namanya, masih ada di bagian kanannya itu kayak yang kotak-kotakan untuk apa namanya, biasanya untuk kayak pengarahnya di sumbu X, sumbu Y itu masih ada. Jadi apa namanya, unik itu gitu loh kreativitas daripada adaptasi dari Bocchi the Rock gitu ya. Jadi memang kreativitasnya gue sangat-sangat acungi jempol banget. Dan untuk Call of the Night jujur aja secara pembawaan atmosfer malamnya, jadi kayak penggambaran dunianya, kayak backgroundnya itu kayak warnanya ada ungu-ungu, ada yang kuning, ada yang biru kalau nggak salah gitu. Kalau misalkan ungu-ungu itu kayak di klub-klub, waktu itu gue inget banget kayak di klub, terus di kota itu ada yang biru, perumahan itu warna biru kalau nggak salah, terus kota itu warna kuning, sampai inget. Terus apa namanya, kayak background tuh pas mereka lagi terbang di langit itu gila. Maksud gue kayak apa tuh namanya, kalau Fukashi no Uta ya diadaptasi secara biasa aja kayak malamnya itu ya kayak malam-malam di anime pada umumnya, mood gue nggak bakal seindah itu gitu loh. Jadi kayak mood gue nih ya, adaptasi atau director atau siapapun gitu ya, itu pasti ngerti banget gimana cara ngebuat atmosfer dunia malam itu berasa banget gitu loh di animasi. Dan akhirnya mereka berhasil gunain itu. Dan karena kan ini apa tuh namanya, direkturnya kalau nggak salah yang ini ya bahasanya, yang ngebuat juga Monogatari series. Jadi kemungkinan kalau pengambilan shotnya sih gue Monogatari series banget ya, tapi secara ini loh, secara atmosfernya dan mungkin karena background pewarnaannya sih sebenarnya benar-benar gila banget gitu loh, keren sih. Itu jadi mungkin kalau gue nggak tahu di best adaptasi atau kayak gimana, tapi yang jelas Bocchi the Rock sama Call of the Night sih gitu. Best in Animation. Nah, kenapa Best in Animation tapi tidak memasukkan kayak Chainsaw Man gitu ya? Ini bingung sih gua. Best in Animation AKB jelas Coverworks menang sih kalau kayak gini ya. Best in Animation Coverworks menang nih. Gila deh nih. Tadi kan Best in Adapted Screenplay Coverworks menangin AKB Sailor Uniform sama menangin kan tuh, ngasih nominasi AKB Sailor Uniform, Bocchi the Rock sama My Dress Up Darling. Dan sekarang dia tetap sama juga, dia ngasih 3 juga di Best Animation, anjir. Gila Coverworks gitu kan. Best in Animation jelas kalau misalkan gue disuruh pilih ya, Mob Psycho bagus banget, tapi jelas gue bakal kasih ke Cyberpunk. Karena memang animasinya itu bagus banget, gue akuin. Meskipun gue untuk cerita ya, gue masih belum tahu, tapi secara look gue lihat animasinya dan lainnya memang Studio Trigger ini one of the best worknya mereka gitu ya. Animasi buatan mereka itu yang paling bagus untuk masalah animasi. Untuk cerita ya, kalau dari yang gua tahu sih ya semua orang pada bilang bagus. Jadi ya gua iyain aja gitu kan. Ini untuk animasi jelas Cyberpunk sama Bocchi the Rock gitu ya. Sorry banget untuk AKB sama My Dress Up Darling, tapi animasi kalau gue Bocchi the Rock masih menang. Karena memang mau itu di masalah yang ditampilnya gitu ya, mereka kan kayak gunain orang asli dulu tampil, sekian mereka itu kayak digambar satu-satu lagi ya, rotoscoping tekniknya itu benar-benar bagus banget kalau menurut gua. Dan My Dress Up Darling sama AKB menggunakan hal yang sama sebenarnya. Jadi kayak mereka itu kayak menggunakan kayak sampel mereka buat dulu gitu ya, adegannya menggunakan orang asli, sekira di gambar satu-satu. Di Chainsaw Man juga sama sebenarnya kalau misalkan lu lihat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada Chainsaw Man nih, kemungkinan agak bingung nih antara Bocchi the Rock sama Chainsaw Man sebenarnya, tapi karena nggak ada ya Bocchi the Rock kalau menurut gua gitu kan.
Licorice Recoil atau mungkin kayak Spy X Family, Princess Connect pun gue juga belum nonton, tapi gue waktu itu pernah ngeliat salah satu pertarungannya itu bagus banget gitu sih. Jadi menurut gue kalau secara menyeluruh kayak Cyberpunk sama Bocce the Rock sih. Karakter design, nah ini nih gitu kan. Karakter design ada Bocce the Rock, Cyberpunk, Licorice Recoil, Gundam, My Dressed Up Darling, Princess Connect, Ranking of Kings, Shadow House, Shikimori gitu kan, Urusei Yatsura sama Yaboy Kongming. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau gue lihat dari sini ya, Bocce the Rock kalau menurut gue desainnya simple tapi bagus gitu maksud gue. Tapi kalau menurut gue kalau masalah desain sih jelas Cyberpunk. Menurut gue desain itu adalah suatu hal yang bukan suatu hal yang kayak simple atau apa gitu ya, tapi kayak menggambarkan banget tentang kayak ketika lo ngeliat desain itu lo pasti tahu itu apa tuh namanya dari anime mana gitu. Itu salah satu faktor juga. Terus yang kedua itu adalah itu tuh sebenarnya kayak ikonik atau enggak ya, tadi seperti yang di pertama. Terus yang selanjutnya itu adalah kayak apa tuh namanya nyambung nggak sama dunianya gitu loh. Kalau Bocce the Rock tapi apa tuh namanya penggambarannya itu kayak misalkan kayak science fiction, susah gitu, susah nyatu gitu kan. Makanya kayak gitu. Nah mungkin kayak The Wish from Mercury, menurut gue The Wish from Mercury gimana ya, untuk desainnya paling kan baju sekolahnya pun juga sama semua gitu, kurang sih. Ada Sabdaling ya sama halnya kayak Bocce the Rock ya, simple kayak Soul, bukan Soul ya, Soul sih ya, kehidupan sehari-hari banget gitu. Princess Connect ini mungkin karena dia tuh dari game gitu, jadi menurut gue masih cukup oke ya desain-desainnya. King of Kings, kalau menurut gue King of Kings art stylenya ya, untuk karakter desainnya kalau menurut gue cukup simple. Kayak ya mungkin karakter desain termasuk art style juga ya mungkin ya. Mungkin King of Kings juga dapat juga sih. Iya, kalau di antara yang tiga ini enggak sih. Kalau para Picome menurut gue jujur aja gue lebih suka ya kalau untuk yang Soul ya, bahasa di antara My Dress Up Darling sama Bocce the Rock sama Yaboy Kongming, gue lebih pilih yang maksudnya yang kayak latar itu kehidupan kita gitu, kehidupan biasa. Itu gue lebih suka Yaboy Kongming sih, karena secara apa tuh namanya, secara desainnya si MC-nya tuh sama namanya Eiko ya, itu bagus banget bajunya, jaketnya gue suka banget. Terus Kongming juga kayak menggambarkan banget kayak itu ahli strategi kayak juga Liang gitu kan. Terus karakter-karakternya menurut gue juga cukup oke, meskipun ya kurangnya tak kayak di apa namanya desainnya si Azelie itu kan memang ada tujuannya untuk menarik perhatian gitu, tapi itu desainnya menurut gue agak kurang banget sih itu. Jadi feeling gue sih kayak Ranking of King sama Cyberpunk sih gitu. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan art style termasuk ke dalam karakter design, menurut gue Ranking of King pasti menang sih, karena apa namanya benar-benar unik banget gitu loh. Tapi kalau misalkan cuma desainnya doang secara karakter tanpa masukan art style, mungkin Arif Picome atau mungkin kayak Princess Connect bisa masuk. Tapi ya udah ini aja lah ya, gue juga nggak tahu sih sebenarnya gitu kan. Dulu ya. Original screenplay. Jadi untuk yang versi original ya, jadi yang apa namanya original yang paling bagus, gue nggak nonton. Ilegal gue nggak nonton. Salaryman nggak nonton. Shenpass nggak nonton. Jadi cuma 1, 2, 3, 4. Ini 4 kan tuh. 1, 2, 3, 4 nih sama Akiba Meteor. Kalau best in original, kalau dari apa yang gue tonton, jelas kayaknya kemungkinan Licorice Recoil sama Mobile Suit Gundam, karena Edge Runner gue secara story gue belum tahu gitu kan. Tapi mungkin Cyberpunk bisa bagus banget nih masalahnya. Kalau ini, jadi dari apa yang orang-orang bilang Cyberpunk bagus. Jadi kalau misalkan lo pengen pilih Cyberpunk bisa. Tapi kalau dari apa yang gue tonton sekarang, Licorice Recoil sama Mobile Suit Gundam. Tapi kalau Gundam ini masih apa namanya, masih kayak konflik awal-awal, jadi kayak belum terlalu apa ya, belum terlalu dapat aja gitu kalau menurut gue dramanya atau konfliknya gitu ya bahasanya. Jadi ceritanya itu menurut gue masih awal-awal banget gitu loh. Kalau menurut gue kayak Cyberpunk yang paling bagus nih, makanya. Tapi gue belum nonton sih, sayang banget gitu loh. Mungkin kalau feeling gue ya, kalau misalkan mungkin Licorice Recoil sama Cyberpunk ya, kalau misalkan lu udah nonton Cyberpunk, tapi karena gue belum nonton jadi jelas Gundam. Jadi sayang banget nih. Kalau ada 3 mungkin gue bisa pilih 1 gitu kan. Tapi ya yang gue tonton aja gitu kan. Oke, best in scenarios and visual. Scenarios itu kayak background, warnaan apa background sih, gue lupa. Scenarios itu apa sih, coba kita translate cuy. Scenarios pemandangan cuy.
Berarti kayak visualnya dan background ya bener. Kalau gue udah jelas Call of the Night, jelas ya. Visual Call of the Night sama Cyberpunk kemungkinan. Oke, ini ada Summertime Render, Ranking of Kings, Sabikyo Bisco, Medina Beach. Gue nggak tahu ini apa. Diamond, Cyberpunk, Call of the Night, Bocchi the Rock, Akibe Sailor Moon sama Sailor Moon, Sailor Uniform sama Arknights. Asli gue nonton, Akibe gue nonton, Bocchi the Rock, Call of the Night sama Cyberpunk gue tahu lah bahasanya gitu kan. Gue nonton di dua ini, Cyberpunk gue tahu. Terus Medina Beast gue nonton, King of Kings gue nonton, Sabikyo Bisco gue nonton, Summertime Rendering gue nonton. Oke, berarti apa namanya? Cyberpunk sama Call of the Night sih menurut gue ya. Cyberpunk meskipun gue gak tau storynya, sekali lagi gue tahu banget kayak visualnya dan lain-lainnya karena gue udah pernah lihat potongan-potongannya itu benar bagus banget gitu ya. Jadi gila sih. Dua ini sih menurut gue gitu ya. Maka tadi kalau masalah story yang kayak tadi tuh yang best original kemungkinan Cyberpunk harusnya dapat kalau misalnya gue udah nonton, tapi karena masalah visual jelas Cyberpunk sama Call of the Night gitu ya. Bocchi the Rock juga bagus juga, tapi secara visual sekali lagi ini visual, pemandangan dan lain-lainnya menurut gue Bocchi the Rock sama halnya seperti anime kayak Akiba Sailor Uniform yang lainnya gitu ya. Untuk coverbox yang lain itu Medin Abyss menurut gue cukup bagus juga, tapi masih agak kurang ya. Maksud gue kayak pemandangan visualnya menurut gue masih ya anime kayak seperti season 1 gitu. Menurut gue masih season 1 lebih bagus karena dia kan lebih memshotkan kepada pemandangannya dan dunianya gitu kan. Kalau yang season 2 ini kayak masih terlalu terlalu karena dia itu bertumpu kepada satu desa ya, jadi kayak pemandangan dan visualnya menurut gue masih agak kurang gitu. Ranking of Kings juga sama Summertime Render kalau menurut gue ya pemandangan kayak kota sehari-hari aja gitu. Sabikyo Biscuit sebenarnya yang consider yang paling yang paling ini ya karena benar-benar bagus banget dunianya, unik aja gitu. Tapi last gue bakal ngasih ke mereka berdua aja sih ya. Best is soundtrack. Nah, soundtrack ini adalah kayak BGM gitu kan. Jadi kayak background musik yang ada di biasanya mengiringi cerita gitu kan. Nah, untuk soundtrack kalau menurut gue pribadi nih ya, gue bakal pilih ini kalau gue lihat ya, ada Bocchi the Rock, Call of the Night, Chainsaw Man, Demon Slayer, ada Healer Girl, Karakai Josuno Takagi-san, Medina Beach season 2, Gundam, Spy Family sama ya Boy Kongming. Nah kalau menurut gue sih gue bakal pilih mungkin ya bahasanya jelas Medina Beast season kedua gitu ya. Untuk soundtrack jelas BGM menurut gue Medina Beast one of the best. Gila, Kevin Pankeng jenius si anjing, gila. Gue sampai sekarang dengerin lagu OST-nya Medina Beast, mau itu season 1, mau itu movie, mau itu season 2, merinding gue cok. Gila, sampai sekarang gue cuma dengerin lagu yang ada itu merinding. Gue keinget adegan yang Irumyui lahirin, aduh itu gila. Medina Beast jelas sama Gundam Mercury. Ini menurut gue mereka berdua ini top tier sih. Nah yang lain gue nggak terlalu merhatiin ya, tapi menurut gue paling gue perhatiin sih Medina Beast sama Gundam, karena Gundam itu pas setiap pertarungan kayak the momennya mereka kayak misalnya kayak yang pas dia pengen nembak si Guel, itu enak banget. Terus kayak waktu pas di akhir kalau misalnya lu nonton episode 12 itu pas di Ariel pengen nembak itu kan pas dia nembak ke atas, terus kira lagunya langsung kayak orang nyanyi itu gitu, merinding gua cuy. Menurut gua mereka berdua sih nih. Kalau soundtrack ya BGM, menurut gua Medina Beast sama Gundam sih menang gitu. Spy Family juga bagus juga ya, Boy Coming gue juga lupa gitu ya pan aja, tapi yang jelas Spy Family juga oke juga. Demon Slayer juga menurut gue oke juga. Call of the Night gue juga agak lupa tuh. Mungkin lagunya juga oke juga karena kan ngebawa atmosfer juga kan. Mungkin Call of the Night juga bisa dapat juga sih ya, menang sih. Maksudnya kayak bagus juga gitu. Bocchi the Rock gue juga agak lupa tuh bagian musik-musik di belakangnya apa. Yang gue inget malah musik yang ini, musik yang insert songnya, terus lagu-lagu yang Kosaku Band dan lain-lainnya itu kan. Gitu. Best in Voice Cast. Nah, jadi Voice Cast kalau menurut gue yang paling bagus kalau menurut gue gitu ya, jelas. Jadi ada Akibi, Attack on Titan. Gue coba pas nonton Attack on Titan langsung gue pengen gue klik gitu loh. Bocchi the Rock, Kaguya-sama, Medina Beast, Ranking of Kings, Sabikyo Bisco, Shadow Houses season 2, Spy Family, Summertime Render. Oh ini apa nih? Oh ini ya, yang 4 cewek itu bukan sih? Yang 4 cewek itu iya. Tapi gue gak nonton sini. Jadi kalau menurut gue jelas Attack on Titan sama voice actor ya. Voice actor menurut gue kayaknya sama apa ya? Kalau menurut gue Attack on Titan ini karena jelas kenapa gue pilih, karena jelas si Yuki Kaji ya.
memang momennya seperti yang gue bilang waktu pas di best yang apa tadi, male performance ya, voice acting male performance, itu kalau ada Yuki Kaji versi Eren, itu gue yakin gue bakal pilih dia cuy. Dan di sini benar-benar voice actor itu benar gila banget, banyak dan keren semua di Attack on Titan gitu ya. Eren, terus si siapa tuh namanya, si aduh anaknya, bukan anak, si abangnya itu gue lupa, Zeke, anjing Zeke itu voice actornya juga. Aduh gila sih. Bocidrok juga bagus juga sih. Masalah gue suka juga gitu loh. Kaguya sama oke juga. Susah sih. Juga kayak Attack on Titan yang benar-benar stand out ya. Mungkin karena ini kita sangkut pautnya juga dengan performance-nya mereka gitu ya. Kalau menurut gue kalau di Soul sih agak susah ya. Soul sih jelas Boci ya. Boci gue suka banget pas mereka tuh kayak dia tuh kayak suaranya melengking. Terus suaranya kayak kayak gitu-gitu. Itu lucu gitu loh. Made in Abyss kalau menurut gue untuk voice acting kayaknya cuma gue lebih kasih kepada Faputa sih. Faputa the best, tapi untuk yang lain-lainnya, 3 yang lainnya menurut gue agak kurang karena memang screen time sendiri pun juga agak kurang gitu ya untuk ketiga trio kita. Spy X Family juga kalau menurut gue ini benar-benar di carry banget sama 3 trio ini ya, keluarga. Anya, Yor sama si Lloyd, tapi secara performance kamu juga Anya lebih the best, tapi kayaknya belum tahu. Kayak kemungkinan sih gue bakal ngasihnya itu ke ini sih, ke apa namanya, Bocidrok kalau nggak sama Time Render, atau mungkin Spy X Family ya. Kadang kan saya di situ kan benar-benar nyatu sama karakternya juga, termasuk juga kan saya yang kayak karakter itu nyatu sama suaranya gitu loh. Boci kalau nggak Spy X Family cuy, yang mana ya? Oh sama Time Render kita singkirkan lah kalau kita ngambil dari itu juga gitu kan, perhitungan itu juga gitu. Mana ya, Spy X Family atau Bocidrok ya? Gue bingung gitu, soalnya kalau gue mikirin dari performance sama Time Render masuk, tapi kalau gue pikir dari kecocokan karakter, Spy X Family sama Bocidrok lebih kena gitu loh. Mungkin karena karakternya lebih karismatik gitu loh dibandingkan sama Time Render gitu loh. Bingung gua. Apa ya? Bocidrok, Spy X Family sama Time Render. Oh my god, yang mana ya? Kaguya sama juga bisa masuk sih masalahnya, tapi apa ya? Gue lebih suka Bocidrok sih. Spy X Family lah ya. Karena gue akhirnya bisa ngedengar suara Anya, dan literally suara Anya itu gue suka banget. Suara Yor juga gue suka, Lloyd gue juga suka. Jadi karena ini juga termasuk ya, ini cukup apa ya, cukup subjektif juga sih istilahnya bahasanya ya. Karena Spy X Family itu salah satu series yang gue suka banget gitu ya. Jadi gue suka banget, dan gue pertama kali gue denger suaranya mereka, gue suka banget suaranya. Jadi apa namanya, cocok aja gitu. Jadi ya kayak cocok langsung cocok gitu ya. Karena gue baca manganya juga, jadi gue bisa lebih dapat penilaian lebih untuk Spy X Family. Bocidrok jujur aja gue bisa untuk si Bocinya gue suka banget, tapi untuk Bocinya doang. Untuk Nijika dan lainnya gue juga suka juga. Sebenarnya di antara Bocidrok sama Spy X Family cukup berat ya pilihannya, tapi ya Spy X Family lah. Mungkin kalau gue bisa tarik Attack on Titan ke Boci mungkin bisa, tapi Attack on Titan terlalu OP jadi susah gitu ya. Oke. Best in episode directing and storyboard. Nah ini untuk yang episode directing sama storyboard, episode 10 dari Made in Abyss season kedua. Yang mana nih ya, episode 10 gue lupa sumpah. Baca dulu ya. My Dress Up Darling episode 8. Kayaknya My Dress Up Darling episode-nya belum terlalu ada yang bagus banget ya. Jadi gue gak bakal pilih ya. Bocidrok episode 8 ini kalau gak salah yang tampil pertama kali, yang nyanyi lagu Dead Band kalau gak salah. Ya gak sih, yang waktu itu yang lagi badai. Gunfire episode 8 ini yang jelas ya, ini spoiler, yang udah tau Himeno gitu kan. Soalnya ini ending episode 8 yang dinyanyiin sama TK, itu gue inget banget. Terus Kaguya sama nih episode berapa nih? Gak ada ininya nih. Kaguya wants to handle it, Yuki Shirogane wants to show off, Kaguya wants to be covered. Ini yang mana nih? Ini episode terakhir apa bukan nih? Kalau episode terakhir gue pilih gitu. Nah sama tema episode 15 jelas the best. Salah satu episode the best di sama Time Render itu adalah episode 15 karena itu benar actionnya dapat, terus apa tuh namanya, kayak kameranya, terus kayak actionnya itu benar dapat. Episode 15 itu menurut gue salah satu yang terbaik lah gitu. Ini yang benar the best. Gue langsung pilih ya. Episode 4 Lycoris Recoil yang mana ya episode 4-nya? Gue nggak tahu, gue lupa. Ini gue juga nggak nonton. Episode 5-nya Spy X Family. Bukan episode 5 itu kayaknya belum terlalu gimana-gimana. Oh iya, episode 5 itu yang ini, yang di istana bukan sih? Ya yang di istana, Iya di istana. Bagus sih yang di istana sih. Mob Psycho episode 8 yang ini mah yang ini. Kenapa nggak yang di episode 5 aja nggak sih? Kenapa nggak di episode 5 gitu loh? Kenapa episode 8?
Gak ngerti sih gue ini pemilihan nominasinya, tapi episode 8 ini kan kalau nggak salah yang ini kan yang mereka masuk ke UFO kan. Ya ini mereka masuk ke UFO itu kan gue pikir awalnya filler, tapi ternyata canon anjing. Dan di akhir-akhir ternyata terjawab gitu kan. Ini yang ya ini Spy X Family yang ini nih yang di istana sih, ini bagus banget sih yang di istana sih. Kamu juga sama episode 8 masih kalah sama yang episode 9 kamu gua. Jadi apa tuh namanya episode 9 masih yang paling bagus. Kalau nggak episode 12-nya. Enggak sih episode 9 sih kayaknya episode 9 yang paling bagus sih. Karena memang dia tuh kayak dari semua arah itu jelas gitu loh. Dari Makimanya sendiri, dari yang Danger sendiri ngelawan Katana Man meskipun cuma sebentar. Terus dari show off-nya si siapa namanya? Kobeni. Itu gila sih. Bocil episode 8 juga kalau menurut gua mungkin oke aja sih sebenarnya, tapi apa tuh namanya? Masih lebih kena episode berapa ya? Ya nggak tahu sih ya, pokoknya mungkin gue bakal pilih ini ya, ini sama Spy X Family episode 5 kayaknya ya. Ini gue pengen tahu ini episode berapa dah. Kalau episode terakhir gue pilih dah, sumpah. Episode berapa dah? Coba. Episode berapa dah? Iya. Episode berapa? Episode berapa? Episode 5. Episode 5. What the hell? Episode 5 cuy, katanya. Episode 5 nih yang mana cuy? Ntar kita lihat ya. Episode 5. Oh ini yang rap ya. Oh ini yang rap. Oh gue pikir episode berikut yang terakhir itu. Nope, berarti gak pilih ya. Berarti nanti dua nih aja kalau mood gue. Jelas ini bagus banget. Dari directionnya, dari apa namanya storyboardnya, sumpah. Spy X Family itu kan selalu nggak tahu ya. Episode 5 ini apa namanya? Bentar ya, bener kan ya? Coba kita cari ya. Bentar. Kita lihat dulu cuy. Bisa jadi gue salah juga. Takutnya bukan yang di. Ya kan ini kan? Ini kan ya? Iya nih. Episode 5 ya benar yang di istana. Ya jelas gue bakal pilih. Ya. Biasanya ada dua ini ya kamut gue. Jadi yang lainnya kamut gue ya fine aja, tapi masih tetap yang tadi gue pilih yang menurut gue yang paling bagus gitu kan. Jadi best in adapted ini jelas Bocin Rock sama Call of the Night bla bla bla, di sini bisa lu lihat ya tadi. Nang gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan ya tadi apa namanya, kalau misalkan ada yang menurut lu kayak misalkan ini menurut gue salah nih milihnya atau kayak gimana ya, balik lagi ini kan pendapat pribadi gitu ya kan. Ini apa tadi namanya? Tadi kan aspek ini ya tadi ya. Berarti sekarang karakter Paul ya. Karakter Paul di sini ada Boy of the Year, Girl of the Year. Aduh. Kontroversial sih ini anjir, pasti. Oke, pertama adalah Boy of the Year. Oke, aduh pilih yang mana ya? Ada Shinpei, ada Aino Koji, ada Bochi penyebutannya. Bell, Denji, Lloyd, Gojo, ada si Aki juga, ada si ini gua nggak nonton, si Irido, Misuto, Map, ada Yuichi, oh my god, Ichigo, ada si Miyano juga, Nishikata, ada Reigen, Mamen, Sasaki juga, mereka couple masuk ya. Shirogane, Miyuki sama Ko. Oke, Boy of the Year gitu kan. Kalau menurut gue pribadi ya, Boy of the Year gue agak susah sih milihnya gitu ya, karena apa ya, mereka semua itu bagus gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya gue bakal pilih siapa ya secara karakter. Kalau Ichigo kalau menurut gue kayaknya udah pasti gak bakal gue pilih ya, karena Ichigo tuh bener-bener dikit banget screen time-nya dia. Tapi final episode-nya yang part pertama itu menurut gue bener-bener gue suka banget gitu ya, dapat banget gitu menurut gue Ichigo. Tapi misalnya secara satu season full kalau menurut gue masih agak kurang. Mob sih, kalau menurut gue Mob jelas. Mob ini bener-bener kayak kalau misalkan lu nonton season 3 ini bener-bener kayak menjadi kayak final development daripada si Mob. Kita kira pokoknya lu nonton sendiri lah gitu, kayak gitu kan. Di Mob bener-bener kamu gue jelas Mob sama apa ya, Aino Koji, Lloyd kalau menurut gue apa yang paling sempurna sih, tapi yang paling gak ada perkembangan juga sebenarnya. Gue respect sama Lloyd, gue suka banget sama Lloyd, tapi secara kalau disuruh pilih di antara semua ini, menurut gue
Gue masih pilih yang lain sih ya bahasanya. Kau ya masih agak ini ya, masih dilema dia. Developmentnya ada, tapi gue suka banget di developmentnya karakter aku yang di akhir. Akhirnya istilahnya kayak menerima gitu ya si Nazuna. Yuichi kalau menurut gue menariknya itu adalah dia tuh mirip kayak Enokoji cuy. Dia tuh pintar, dia juga pemain. Kalau Enokoji kan lebih ke arah strategi dan dia juga bisa secara fisik, jadi literally Terminator gitu ya. Jadi si Enokoji itu literally Terminator. Nah kalau Yuichi ini mirip-mirip apa namanya kayak manipulator sih sebenarnya. Emang itu manipulator sih sebenarnya gitu ya. Jadi Yuichi ini kayak manipulator gitu loh. Tapi secara karakter dia tuh masih terlalu misterius gitu loh. Jadi kalau misalkan gue pilih pun juga berarti asli gue harus milih. Berarti sama halnya gue kayak milih Enokoji. Enokoji sama Yuichi ini masih misterius banget masalahnya. Meskipun ya Enokoji ada mamannya dia sama bapaknya gitu ya, tapi misterius banget supaya Yuichi gitu kan. Reigen Mamen juga the best gitu di finalnya gitu kan. Agak susah sih karena kalau kita gabungin sama storynya gitu ya, Mob udah pasti menang gitu loh. Denji kali ya. Ajur Shinpei juga bagus, tapi kamu Ajur Shinpei aja kali ya. Ajur Shinpei juga menurut gue oke juga sih. Dari awal dia juga strategiknya bagus, pintar juga bagus, tapi satu hal yang akhirnya gue suka banget story driven di Summertime Render. Tapi apa tuh namanya secara karakter menurut gue lemah banget. Makanya gue kalau milih Boy of the Year untuk Ajiro Shinpei, menurut gue agak kurang aja gitu. Karena memang gue suka banget Shinpei, dia tuh pinter strategi, tapi kadang-kadang agak random aja gitu loh dia itu. Karakternya tuh kayak ada untuk story drivennya aja, storytellingnya aja gitu. Karakter Shinpei itu kesannya gitu ya. Jadi kayak ya mungkin gue bakal pilih yang lain. Feeling gue sih kalau mood gue pribadi ya, mungkin gue bakal pilih Denji atau siapa ya? Nishikata Mamen juga bagus juga gitu kan. Nishikata ya. Nishikata agak curang sih karena kalau misalnya kita pilih Mob sama Nishikata, mereka semuanya sama-sama di final seasonnya, cowok. Curang gitu loh. Siapa ya? Enokuchi kali ya? Lloyd, Boji juga oke juga. Denji perkenalannya bagus banget menurut gua Denji. Karena dia tuh kan benar dari low human banget kan. Tujuan dia yang anti mainstream dengan misalnya dia tuh kayak literally kayak pengen jadi manusia biasa gitu loh, tujuan terbesarnya dia gitu. Dan kira tujuan kan nanti bakal terus bertambah gitu loh. Tapi karena di sini adalah Boy of the Year, secara kesukaan dari gua juga termasuk juga, menurut gua Denji gua masih skip ya karena gue masih sama Denji tuh masih belum terlalu gimana gitu loh. Gue suka pun juga ya, gue respect sama dia. Gue respect sih masih kayak gue tahu keadaannya dia gitu, tapi secara kesukaan menurut gue agak kurang sih ya kalau Denji gitu ya. Kalau Lloyd kesukaan gue ada Paul tinggi banget, tapi secara karakter kalau gue Lloyd ya udah gitu loh. Karakter bapak yang baik, karakter spy yang baik, lucu sebagai komedi, tapi ya karakter kalau menurut gue ya masih agak kurang pendalamannya gitu ya. Enokoji juga sama, Enokoji cool as fuck gitu ya, istilahnya edgy gitu, Lord edgy, gua banget gitu kan. Tapi secara karakter kalau menurut gua inner thought-nya dan kita nggak tahu istilahnya kayak pendalaman karakternya, itu sebenarnya yang jadi masalah gitu ya. Pendalaman karakternya kayak Enokoji itu yang masih agak rancu sama halnya seperti kayak Yuichi. Yuichi juga sama nih, Yuichi itu kayak kita tuh bingung gitu. Dia tuh sebenarnya karakter baik kah, dia tuh lagi ngelakuin hal baik kah, apa ngelakuin hal jahat kah gitu kan. Kadang-kadang suka bingung gitu loh. Jadi kayak manipulatif aja gitu. Mungkin kalau menurut gue sih gue bakal lebih pilih ini ya. Miyuki aja ya, Miyuki. Gue baru nggak ya ada Miyuki di sini. Miyuki aja deh. Ya ini Miyuki ini menurut gue apa tuh namanya? Gue masih inget banget waktu itu pas dia ngeliat si Kaguya gitu kan. Dari apa tuh namanya, dari karakternya dia, terus pertama kali dia jatuh cinta, terus kayak di final dia kayak netapin diri dia gitu kan istilahnya. Wah jelas sih ya Miyuki sama Map kamu gue. Tapi ini agak curang sih ya karena Miyuki sendiri ada kayak the final momennya dia gitu kan dapat. Terus kalau di Map ini ya sama halnya gitu loh. Development karakter berasa banget. Gitu. Jadi agak curang sih sebenarnya. Tapi ya udah lah ya. Semoga mereka berdua sih. Gitu. Girl of the Year. Nah, ini best waifu nih. Siapa aja nih? Akebi gua enggak nonton. Forger, Anya Forger, Your Forger gitu. Aduh nih dua udah top tier aja gitu ya. Hitori Gotoh Magel gitu ya. Gotokun anjing. Si Hibochi gitu ya. Nijika-chan gitu ya. Nijika-chan gila nih yang paling normal di antara semua cewek-cewek di ini ya. Kenapa gak ada Kita-chan gitu loh. Nijika-chan the best gitu ya. Tapi gue lebih suka Kita-chan. Jadi kayak duet
duet partner gitu, karena mereka berdua itu Bocchi sama Kita-chan itu kan sebenarnya musuh alami ya. Kita-chan yang ekstrovert banget, Bocchi yang ya literally kayak sosial anxiety gitu kan. Dan mereka berdua itu istilahnya benar-benar berkebalikan, tapi mereka itu yang paling cocok sebenarnya. Jikanya lebih ke arah penengah yang cocok banget, jadi kayak ketua dan kayak yang menjawab komedi-komedi gitu. Punchline itu dari dia gitu. Akina, Jenny gue akan nonton. Karizawa Kei kalau menurut gue untuk best waifu ya, ini kan Girl of the Year, ini kan ya best waifu kan. Best waifu untuk tahun ini kayak menurut gue agak kurang ya, karena Karizawa Kei itu kayak momennya dia itu kayak lebih di carry sama Eno Koji kalau menurut gue. Jujur aja nih ya, mungkin lu pada yang nge-waifuin Kei itu mungkin karena jujur aja Kei itu bagus juga, maksudnya kayak dia tuh kayak berkorban untuk Eno Koji dan lain-lainnya gitu ya, tapi secara ini kayak dia tuh lebih karena dia tuh berhubungan sama Eno Koji juga gitu loh. Jadi kayak ada sangkut paut. Jadi secara stand alone karakter kalau menurut gue Kei masih agak kurang gitu ya. Aduh. Dibandingkan kayak Bocchi misalkan. Jadi kayak Bocchi itu misalkan dia sendiri ngelawak masih lucu, masih karismanya dapet gitu. Kalau Kei secara karakter masih ke bawah Eno Koji. Jadi agak susah. Marin juga, aduh Marin cuy. Marin juga masuk, Suleta Mercury, Nazuna, Chisato, Power, Miorine, Shikimori, Shinomiya Kagura sama Takagi. Kalau gue sih udah jelas ya, kalau ini top tier jelas Bocchi sama Marin sih. Jelas sih kalau menurut gue ya, kalau best waifu ya. Tapi kalau dari pendalaman karakter sih Takagi juga Takagi kan. Takagi mah udah suka dari awal sama Nishikata ya. Juga yang paling cukup oke tuh kayak Chisato. Chisato tuh best waifu juga loh masalahnya. Mungkin bagi lo pada yang suka Chisato gitu ya, mungkin bakal pilih Chisato. Tapi kalau gue sih Marin sama Bocchi. Bocchi emang jelas ya, gue suka banget Bocchi. Dan Marin istilahnya yang memang jadi kayak waifu yang akhirnya gue tunggu-tunggu kayak Marin ada lagi gitu loh. Karena biasanya waifu itu mirip istilahnya itu kayak apa tuh namanya, cakep, lucu gitu kan bahasanya. Kadang-kadang seperti itu gitu. Nah Marin ini kayak dia tuh kayak ada pesona apa ya, karismanya dia itu dapat banget gitu loh. Cewek galnya dapat, terus kayak ya secara body juga bagus banget gitu kan. Personality-nya dia memang kayak dia baik gitu kan pasti, tapi dia juga suka apa ya kayak cheerful gitu lah bahasa, dan itu bisa nyeret si Gojo juga gitu loh bahasanya ya, untuk apa namanya dibawa kemana-mana gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi kayak apa tuh namanya, Marin ini menurut gue salah satu waifu yang gue tunggu banget sebenarnya, karakter cewek kayak begini gitu loh. Kayak karismatik gitu, karakter karismatik gitu. Kalau misalkan kayak banyak bilang kayak Marin kayak suka pamer tubuh atau apa gitu kan bahasanya, karena itu kan bagian daripada ininya gitu kan, fan service-nya daripada seriesnya gitu kan. Tapi jujur aja kalau karismanya Marin lu nggak bisa tolak sih, gila gitu loh. Bocchi memang kadang gue suka Bocchi aja sih. Udah jelas itu sih ya. Shikimori juga perfect. Shikimori tuh perfect, dan ada kayak dia tuh meskipun seperfect itu ya Shikimori, tapi dia itu masih ada kayak kekurangannya gitu loh. Kayak misalkan dia nggak bisa masak, terus dia milih baju pun juga bingung, karena kan sebelumnya dia kan tomboy kan. Jadi kayak Shikimori ini kayak the perfect waifu sebenarnya. Cuma karakter dia itu karena terlalu fokus ke bucinnya gitu ya. Jadi kayak karakter dia sebagai karakter sendiri gitu ya, itu agak kurang dibandingkan dengan Marin. Karisma dia itu sebagai perfect waifu itu kayak apa ya, agak kurang aja gitu kamu gue, dibandingkan dengan Bocchi sama apa tuh namanya Marin. Kayak keunikannya gitu loh, ngerti gak sih? Shikimori itu tomboy ada. Jadi flashbacknya di awal itu kan dia tomboy. Sampai sekarang pun sifat tomboynya masih ada. Dia jago di semua olahraga dan lain-lain. Ada cool, keren gitu kan. Terus dia imut juga ada. Itu kan di Shikimori. Terus dia pun juga penyayang ada. Terus akhirnya dia pun juga pelindung ada. Perfect banget Shikimori gitu ya. Tapi sorry banget gitu ya, karena meskipun seperfect itu, meskipun kayak lau punya semua hal di dalam diri lu, terkadang suatu hal yang akhirnya lu jago di satu hal, literally kayak misalkan penggambaran lu jago dalam semua hal dibandingkan dengan lu jago di satu hal gitu ya, bahasa itu pasti lebih dipilih tuh yang jago di satu hal kan bahasanya gitu. Jadi apa namanya Shikimori perfect di segala sisi, tapi secara karakter pendalamannya lebih dapat Marin sama Bocchi. Bocchi itu kayak apa namanya bahasanya ya, the definition of social anxiety gitu lah bahasanya Bocchi gitu ya. Dan Marin itu kayak the real apa tuh namanya waifu yang benar-benar kayak karismatik gitu. Makanya apa ya, gue suka aja mereka berdua gitu loh. Gue suka banget Shikimori juga, cuma kalau dibandingkan sama mereka berdua jelas kalah sih gitu kan. Gitu. Couple of the year cuy. Aduh,
couple ya. Oke. Ada Chisato sama Takina, David sama Lucy gue nggak nonton ya, jadi gue nggak tahu. Chisato sama Takina dulu lah, kita komentari. Kalau mood gue, Chisato sama Takina ini secara romantic way gitu ya, couple, mood gue masih agak kurang karena ya mereka tuh kayak lebih karena partner tapi dengan bumbu-bumbu Yuri gitu ya. Jadi tapi Yuri pun juga nggak terlalu bablas romance. Jadi kayak udah gitu doang gitu istilahnya. Terus ada Fudo sama Desumi, ini mood gue oke juga, tapi ya udah gitu ya, mood gue kayak mereka komedi juga lucu, romantisnya dapat gitu kan. Jiro sama Akari juga dapat banget, tapi mereka tuh terlalu banyak skinship. Kalau mood gue pribadi ya, mereka tuh masih terlalu banyak skinship, jadi kayak kesannya nggak natural. Kayak tiba-tiba kayak Akari yang nggak pernah megang cowok gitu, nggak pernah deket sama cowok, tiba-tiba bisa senyaman itu sama Jiro. Itu kan bahasa di awal-awal episode, jadi kayak kurang real gitu loh bahasa mereka berdua ini. Tapi mereka tuh momennya mereka itu dapat banget, karena ya meskipun ya mungkin salah satu kekurangan itu ya karena terlalu banyak shot ecchi-nya juga gitu ya. Jadi kayak ke wholesome-nya mereka itu kurang dapat aja gitu. Lebih ke arah jadi kayak nafsunya itu lebih gede aja gitu kesannya. Kalau sama Nazuna, kalau mood gua di final-finalnya doang, jadi kayak masih awal-awal gitu ya hubungannya mereka. Jadi kayak apa tuh namanya, masih belum terlalu sebesar misalkan kayak Sesen di bawah mungkin nanti ya. Lloyd sama Yor juga sama, mirip-mirip seperti Kou sama Nazuna, meskipun mereka udah jadi suami istri ya. Tapi secara romantic way mereka berdua ini masih payah banget gitu ya, khususnya untuk si Lloyd. Karena si Lloyd ini bener-bener terlalu fokus ke misinya dia gitu. Mirina sama Soleta mirip-mirip seperti Chisato sama si ini ya. Jadi mereka tuh kayak terjebak di, kayak mereka itu kan holder sama tunangannya gitu kan. Jadi kayak ya udah, nggak romantic way-nya itu nggak ada, cuma kayak mereka itu partner dan ya udah di sana aja gitu. Miyuki sama Kaguya, nah Miyuki sama Kaguya ini jelas ya, kapal yang cukup kuat. Misuto sama Yume gue gak nonton ya. Ini Nishikata sama Takagi, di antara dua ini nih ya, dua ini bagus. Sasuke X Miyano gue gak nonton. Tsukasa sama Azu gue gak nonton. Sama Wakana X Marin. Oke. Jadi kalau mood gue, di antara semua couple ship ini gitu ya, gue bakal pilih di antara itu adalah Miyuki Kaguya, Nishikata Takagi sama Wakana Marin gitu. Nah, karena di sini limited cuma satu gitu ya, limited cuma satu, jadi gue harus milih di antara mereka bertiga gitu kan. Yang mana nih ya? Miyuki S Kaguya cheating, maksudnya bukan cheating, sama juga kayak nge-cheat. Kalau misalnya mereka udah di momen romantiknya mereka, Nishikata juga sama gitu loh, udah masuk season 3-nya gitu kan. Romantisnya udah berasa. Nah Marin kan baru awal-awal nih Mas Ata. Tapi jujur aja ya, secara chemistry pasangan ini kan, kalau couple ini kan bukan lagi tentang masalah kayak mereka dapat momen romantis di animenya atau enggak gitu kan, tapi secara kalau menurut gua nih ya, sekali lagi, dinamika hubungan mereka, terus kayak seberapa chemistry pasangan ini gitu loh, ngerti gak sih? Chemistry-nya mereka, terus kayak romantisnya mereka gitu loh istilahnya. Makanya Wakana sama Marin ya, menurut gue bisa kompetitif menjadi kompetitor yang bagus. Dia ada di bersanding dengan Miyuki sama Kaguya sama Nishikata sama Takagi itu gara-gara itu. Mereka berdua ini benar-benar kayak apa ya, cocok banget gitu loh. Marin sama si Gojo ini benar-benar kayak secara pasangan mereka juga the best, karakter juga the best, Marin the best, Gojo the best gitu ya bahasanya. Terus apa namanya, mereka juga kayak bukan lagi cuma kayak Miyuki sama Kaguya nih. Kita bandingkan sama Miyuki sama Kaguya atau mungkin sama Nishikata sama Takagi gitu kan. Miyuki sama Kaguya, Nishikata sama Takagi itu sama. Mereka itu kayak mengejar cinta gitu kan bahasanya. Mengejar cinta doang. Mengejar cinta. Nah kalau Marin sama Gojo itu didasari dengan kerjasama. Jadi kayak mereka itu kayak Marin itu butuh Gojo, Gojo itu butuh Marin gitu loh. Marin butuh baju buatannya si Gojo, Gojo kayak apa tuh namanya, kayak yang suka baju gitu kan pasti, jadi dia bisa sekaligus latihan karena dia ngebuat baju untuk Marin. Jadi mereka tuh kayak saling ngebutuhin gitu loh. Apalagi si Gojo ini kan awalnya tuh kan introvert dan gak punya teman. Akhirnya gara-gara Marin akhirnya mereka bisa hangout bareng dan suka aja gitu, bukan suka sih, kayak hangout bareng dan Gojo akhirnya bisa kayak menikmati lah layaknya kehidupan anak muda gitu kan. Jadi Wakana sama Marin ini, Wakana kan tuh, Gojo sama Marin ini bener-bener apa namanya, couple yang dapat banget gitu loh. Makanya kompetitor yang bagus banget nih. Bahkan menyaingi Miyuki sama Kaguya, Nishikata sama Takagi cuy. Bingung juga gua. Asli dah. Kalau yang lainnya sih menurut gua masih ya aja sih ya. Tapi gua nih tiga ini agak susah nih. Jujur aja ya, kalau misalkan gua bisa pilih satu, gua bakal pilih Marin sama Gojo sih. Sorry banget kalau misalkan masalah kita kesampingkan dulu masalah tentang story ya.
keunggulan daripada pasangan ini, di mana story di animenya mereka itu kayak dapat momen romantis kayak Miyuki sama Kaguya atau Nishikata sama Takagi, tapi secara couple Wakana sama Marin plus. Ini sorry banget ya. Ini kalau menurut gue pribadi, secara chemistry, secara karakter, terus secara mereka tuh kayak saling ngebutuhin. Terus apa tuh namanya kayak Marin yang juga langsung kayak sadar tentang perasaannya dia kepada Gojo. Jujur aja Gojo sama Marin the best untuk tahun ini. Best couple of the year gitu. Marin sama Gojo kayak gitu ya. Sorry banget Miyuki sama Kaguya dan Nishikata sama Takagi, jujur aja momen kalian memang the best di anime, tapi secara couple sorry banget hati gue sudah adam untuk Marin sama Gojo cuy. Aduh, sangat disayangkan gitu ya. Supporting boy of the year. Untuk supporting boy berarti artinya supporting karakter ya. Ada Rita. Gue pikir cuma segini doang, anjir kaget gue. Oke, saya ada gue nonton Vanitas, Demian Mamen, Demian Maboy gitu kan. Hanazawa menurut gue screen time-nya agak kurang untuk season 3, jadi gue skip aja nih. Dua gue skip ya. Gue nggak nonton Miyano. Skip. So menurut gue agak kurang banget sebagai bestie atau best friend-nya si siapa tuh namanya? Shinpei gitu ya. Jadi agak kurang kalau menurut gue. John gue nggak nonton. Kabe Taijin salah satu karakter penting di Yabe Coming, oke juga. Ritsu kalau menurut gue screen time-nya cukup kurang gitu ya. Jadi Ritsu ini menurut gue saat dia bersinar itu kalau nggak salah season 1 sama season 2 gitu. Season 1 sama season 2 gitu. Yang waktu pas penjelasan season 1 kalau nggak salah pas dia baru dapat kekuatannya. Jadi untuk season 3 kalau menurut gue momen dia bersinar itu waktu itu cuma waktu pas di arc terakhirnya aja gitu. Majima Jokernya Licorice Sequel, kompetitor juga bagus. Riwen kalau menurut gue ya, Riwen oke aja sih ya, bahasa tapi kayak bad boy aja gitu maksud gue si Riwen. Serizawa nih karakter yang gue pribadi pun juga kok bisa masuk ke sini, gue pun juga kok bisa dia masuk gitu loh, bingung gue. Uzui Tengen juga kompetitor juga kamu juga karena mentor mirip-mirip seperti si siapa namanya Rengoku gitu ya, jadi kompetitor bagus juga. Jadi feeling gue ada satu nih Uzui Tengen, Majima, 2 Kabe Taijin, terus sama Demian. Jadi ada 4 nih ya, ada 4. Nah siapa nih? Kita bisa pilih 2, yang artinya berarti gue bisa pilih Majima kemungkinan jelas, sama kalau Damian kalau mood gue masih apa ya, Damian ini bagus tapi mood gue kayak itu masih kayak karakter sampingan gitu loh, tapi itu cukup penting masalahnya di ceritanya gitu loh maksud gue. Kabe Taijin kalau mood gue ya oke juga sih. Uzui Tengen aduh penting juga sih Uzui gitu loh istilahnya, tapi keberadaan Uzui untuk karakternya juga, terus karena kan dia supporter boy kan bahasanya, base-nya ya dia pasti harus ngerjain kan tuh anjing apa namanya supportingnya itulah bahasanya ininya gitu kan. Uzui Tengen kamu secara karakter gitu ya kamu juga menarik gitu ya, karena kita pertama kali kita kenal sama si Uzui gitu ya. Dan dia punya istri banyak dan lain-lain, dan dia pun juga ada karakter developmentnya juga gitu kan. Bahasanya dia kayak dia tuh awal itu kayak menolak, terus kayak apa tuh namanya sombong banget gitu kan, tapi ternyata dia tuh benar-benar kompeten mas sebagai seorang Demon Slayer. Kabe Taijin juga sama, dimana dia tuh kayak freestyle rap yang benar-benar keren banget gitu ya. Tapi kalau Majima menurut gue yang paling respect sih, karena dia tuh ngebawa ideologi dan apa namanya pendapat ya tentang kebebasan dan lain-lain. Respect lah untuk Majima gitu. Tapi kayaknya hati gue sih kayak lebih ke arah Demian sih gitu. Hati gue kayak lebih ke arah Demian sih, karena Demian ini benar-benar kayak apa ya, apalagi setelah apa yang terjadi di episode terakhir terkait dengan dia sama bapaknya. Jadi ya gue bakal pilih Damian sama Majima kayak gitu. Supporter Girl of the Year gitu, ada Akira Hayasaki, Ai, Healing ibunya si Bochi, Himeno, karismatik juga Himeno nih, keren Himeno. Hiroi-san, oke. Hana dari Aoi Ashi, Juju, My Days of Darling sama Shinju. Oke, Shinju masuk juga, gue cukup kaget sih. Jenny, what the hell? Jadi supporting girl. Hah? Jadi supporting girl? What the fuck? Lah bukannya dia Girl of the Year, harusnya masuknya supporting girl sih, aneh ini. Jenny kan karakter heroin utama bukannya, yang pacarnya si Vanitas bukannya. Karusawa Kei juga masuk supporting girl. What the hell? Dia udah masuk Girl of the Year, masuk lagi supporting girl. Kenapa nggak nyari gak yang lain gitu loh? Kenapa nggak masukin, kalau di sini ada Hiroi-san, kenapa nggak masukin siapa tuh namanya kakaknya itu?
kakaknya si Nijika. Gue gak masukin dia gitu loh. Apa masih Karizawa? Kayak Karizawa kan udah masuk Girl of the Year. Gue bingung sih. Jujur gue bingung banget kok bisa masuk ya supporting girl Karizawa. Kayak kan mereka berdua ini kan karakter penting ya. Kurumi masuk gak apa-apa. Kurumi masih gak apa-apa. Oh, Hizuru, Cucu sama Kurumi. Oke, fix. Gue bakal pilih Hizuru sama Hiroi-san. Sorry banget nih ya untuk lu pada, kamu tuh kompetitor yang paling berat di sini itu adalah Hayasaka, karena Hayasaka ini kamu, tapi Hayasaka momennya belum terlalu banyak gitu ya bahasanya. Karena itu kayak bener-bener kayak ngebantuin aja si Kaguya gitu kalau menurut gua. Himeno nih menurut gua yang bener-bener kayak, tapi Himeno tuh cuma kayak sekitaran 1 sampai 2 episode, berapa episode gitu, 3 apa 2 episode gitu kalau nggak salah gitu ya. Tapi karismanya Himeno ini bener-bener gila sih, makanya kalau lu milih Himeno juga bisa sih kalau menurut gua gitu ya. Himeno gila sih kalau menurut gua. Tapi Hiroi-san, sorry banget ya, Hiroi-san gila. Cewek mabok gua nih gitu kan. Gue suka banget pas dia nyanyi, suaranya terus kayak waktu pada Pochi-chan gitu. Aduh, Hiroi-san the best sih. Ya jadi kalau misalkan gak Hiroi-san, menurut gua bakal pilih Himeno. Tapi karena Himeno cuma kayak screen time dikit banget gitu ya. Dan Hiroi kan istilahnya juga screen time dikit tapi karismatik banget gitu loh istilahnya. Sama-sama karismatik tapi gue lebih suka Hiroi gitu. Sama Hizuru. Kalau misalnya lu gak nonton sama Time Render, lu pasti gak bakal tahu Hizuru itu the best cuy. Best waifu di sama Time Render menurut gue pribadi masih dipegang sama Hizuru, meskipun ya ada si siapa tuh namanya, siapa tuh yang rambut pirang, apa lupa. Coba Hizuru, gue paling inget Hizuru cuy. Rambut pirang siapa tuh yang di sama Time Render? Itu istilahnya gue bakal tetap pilih Hizuru cuy. Gitu kan. Oke, nextnya. Oke, udah habis ya. Oke, ini kita udah pilih ya tadi. Gila sih. Gitu. Jadi kalau misalnya lu yang nih yang apa tuh namanya? Yang karakter awards poll ini mungkin lu bisa komen di bawah gitu ya, lu pilih apaan aja gitu bagi lu. Nah, ini kita sekaligus aja lah bahasanya. Masuk ke top anime awards poll. Jadi anime of the year sama anime movie of the year di terakhir gitu kan. Oke, anime of the year. Aduh. Kita pilih movie-nya dulu aja deh ya. Kita pilih movie-nya dulu aja. Untuk movie kalau menurut gue pribadi, di sini ada Belle, ada Bubble, Driving Homes, Fate, ada ini Nikuko, Jujutsu Kaisen Zero. Ini gue nggak nonton nih. Ini gue juga nggak nonton. Sing a Bit Harmony sama Sao. Gue nonton itu Sao 1, Sing a Bit of Harmony 2, Nikuko gue nonton, Jujutsu Kaisen gue nonton, Drifting Home belum, Bubble belum, sama Belle gue nonton. Ini gue reaction nih ya, Belle sama Nikuko gue reaction di channel sebelah, sama Sing a Bit of Harmony gue nonton juga di channel sebelah di Vima Bijal, bisa search aja. Jadi ini 3 nih gue reaction, gue nonton 3-3-nya, dan short atau online juga gue reaction di channel utama, Vima reaction di channel ini sih sebenarnya gitu. Nah kalau Jujutsu Kaisen waktu itu gue nonton di bioskop, jadi jadi gak gue reaction gitu. Jadi untuk movie terbaik, jujur aja bagi gue pribadi, ini cukup susah ya, karena movie tahun ini menurut gue nggak ada yang terlalu bagus banget. Jujutsu Kaisen menurut gue ya cukup decent, bagus aja gitu, nggak terlalu bagus banget, kayak mirip-mirip kayak seperti Mugen Train aja gitu loh. Mungkin ya bisa dibilang kayak ya hampir sama sih ya bahasanya kayak Mugen Train gitu kalau gue pribadi gitu ngerasanya. Apa namanya, Sao pribadi karena dia tuh mirip seperti season 1 ya, tapi lebih detail aja, jadi gue lebih suka aja. Tapi ya cuma akhirnya ada di sana aja gitu istilahnya, jadi kayak mirip aja kayak season 1 gitu. Nah, sampai pilek gue aja. Sing a Bit of Harmony kalau menurut gue cukup oke juga, tapi apa ya, cukup biasa aja gitu lah bahasanya. Untuk eksekusinya, animasinya juga, lagunya ini kalau misalnya lu nonton ya, Sing a Bit of Harmony ini mirip-mirip seperti film Disney, film-film musikal gitu, yang gue masih inget lagu yang step itu enak banget lagunya sumpah. Lagunya enak-enak. Sing a Bit of Harmony ini gue suka banget lagu-lagunya, tapi kalau masalah ceritanya menurut gue biasa aja gitu ya. Nikuko kalau menurut gue nih salah satu anime wholesome juga terkait dengan ibu ya, ibu yang waktu itu kalau nggak salah dia tuh kayak punya semacam autisme kayak gitu-gitu, dan apa namanya, anaknya itu kayak apa namanya, dan anak itu bukan anaknya dia, jadi dia tuh kayak ngejagain seorang anak orang lain gitu kan. Dan apa tuh si ibunya tuh ternyata sudah punya suami di tempat lain. Pokoknya kalau lo nonton sumpah ini sedih sekaligus juga wholesome banget gitu loh, menghangatkan hati gitu, keren sumpah, filmnya keren. Ini gue juga suka juga. Dan Belle
Bell kalau menurut gue, sumpah nih ya, kalau Bell ceritanya bagus, gue bakal pilih Bell cuy, sumpah. Bell ini secara visual, secara animasi the best gitu loh, movie of the year banget gitu loh kalau misalkan secara visual ya. Apalagi waktu ini kalau misalkan lu nggak tahu, kalau lu belum nonton film Bell, itu ada satu adegan itu penampilan musik terbaik yang pernah gue lihat. Jadi kalau misalkan lu apa tuh namanya, kalau misalkan lu belum nonton Bell, jadi ada misalkan kalau lu mungkin kayak sering nonton kayak performance, kayak misalkan kayak performance di bagi atau namanya karakter misalkan kayak idol kah, atau mungkin kayak band kayak Bocce the Rock, atau mungkin kayak idol kayak Love Live, atau mungkin kayak Pada Pekome gitu kan, performance kayak begitu. Tapi di Bell itu ada satu momen di movie-nya yang bener-bener mewah, meriah, epic, merinding, lagunya enak, gila gitu loh bahasanya. Itu di Bell, kalau belum nonton gila tuh sumpah. Itu salah satu adegan paling worthy kalau misalnya lo mau nonton movie-nya ya. Itu salah satu adegan yang paling worthy di movie-nya gitu. Tapi secara animasi bagus banget, penggunaan 3D terus 2D. 2D itu kayak dipakai ketika dia di real life ya, 3D itu dipakai ketika di di dalam dunia metaverse-nya. Jadi ini itu sebenarnya istilahnya gitu ya, secara singkatnya cerita itu ini tuh adalah kayak Beauty and the Beast tapi di metaverse gitu loh. Kayak mereka tuh menggunakan konsep Beauty and the Beast tapi di metaverse gitu. Nah tapi kalau lu nonton ceritanya itu hancur, sumpah ceritanya itu hancur sih. Kalau menurut gue pribadi ya, ceritanya itu hancur gitu. Cerita itu kayak gue itu bingung gitu, ini Beauty and the Beast tapi kok ini romansanya dia sama siapa, dia suka sama si ini kok kayak ceritanya kok malah mengarahkan si ini sama si ini gitu. Jadi kayak agak bingung gitu. Coba nonton aja dah. Terus ada beberapa adegan yang gak masuk akal sama sekali. Gue ngomong itu pas di reviewnya. Lu bisa nonton sendiri di channel gue yang Vimo Binja, yang channel gue yang ngebinja-binja series. Itu ada salah satu gue ngerasain movie-nya di situ. Itu ada satu adegan yang benar-benar gak masuk akal gitu ya, dan gila sih. Sumpah kalau masa cerita Bell, sorry banget gitu ya, Bell kurang banget. Tapi secara sumpah visual, lagunya juga perfect sih, perfect gitu. Jadi sekarang gue bingung nih istilahnya gitu kan, Bell atau yang lain, karena Bell ini bener-bener powerful banget cuy, sumpah secara visual, konsep, sumpah konsepnya juga the best banget. Dia tuh menggunakan metaverse gitu ya, tapi secara pembuatan dunia itu bagus banget. Tapi kayak detail-detail, kayak waktu itu kan ada kayak semacam kelompok pembasmi, apa tuh di anime itu ada kayak kelompok kayak pahlawan gitu bahasa, dan itu kayak disponsori gitu. Sumpah lu kalau nonton keren sih. Jadi kayak dia tuh kayak kelompok pahlawan kayak disponsori gitu, dan dia tuh pengen membasmi si beast-nya itu loh, yang beast-nya itu. Jadi beast itu kayak literally kayak buronan di metaverse itu. Terus dia tuh kayak disponsorin gitu. Jadi kayak ketika lu kena tembak, nah muka asli lu bakal ketahuan di metaverse itu. Jadi istilahnya apa namanya, bener-bener konsep itu menarik, tapi akhirnya kayak kesannya jadi kayak dunianya itu kayak terbuang sia-sia aja. Padahal ada kayak begitu, ada penciptanya juga dijelasin, terus tentang dunianya juga kayak mereka ngapain aja di situ. Jadi si MC tujuannya itu kayak punya kepribadian lain, bisa akhirnya bernyanyi di metaverse itu. Maksud gua kayak apa tuh namanya, Bell ini bagus banget gitu loh, secara konsep, secara visual, tapi secara story amburadul gitu. Jadi aduh sayang banget sih sumpah. Tapi ya mungkin aduh, gue bingung sih. Mungkin kalau disuruh milih gue bakal pilih Nikuko ya. Tapi sumpah Bell terlalu powerful cuy. Sumpah gue kalau pilih Bell sih. Bingung gue cuy, sumpah bingung gitu loh. Apa ya? Yaudah Nikuko aja deh. Tapi Nikuko ini kayak another Ghibli movie cuy. Maksud gue kayak apa tuh namanya? Bukan another Ghibli movie sih, kayak drama keluarga atau animasi drama keluarga pada umumnya aja gitu loh. Tapi gue suka banget. Gitu. Aduh, Bell aja deh ya. Ini gue mengapresiasi banget dah untuk pembuatnya Bell. Jadi gue bakal pilih Bell untuk movie of the year gitu. Jadi meskipun gue masih kurang banget di ceritanya, tapi ya gue kasih effortnya lah bahasanya untuk apa namanya, ininya lah bahasanya, visual dan konsep. Oke, untuk anime of the year, nah ini kita lihat lah ya apa nominasinya. Ada AKB, ada Attack on Titan, Bocce the Rock, Yoku Fukashi Nauta, Chainsaw Man, Clash of the Elite, Cyberpunk, Let's Go, Demon Slayer, Kaguya-sama, Lycoris Recoil, Mob Psycho 100, Gundam, My Desktop Darling, Ranking of Kings, Shadow House, Spy X Family, Summertime Render masuk dong, gila, Tomodachi Game. Ya, seperti yang lu tahu,
kalau misalkan lu nggak tahu ya bakal gua kasih tahu. Jadi anime of the year gua untuk tahun ini Summertime Render. Gitu. Sampai akhir fall gua nonton anime yang dengan anime bagus banget di fall, hati gua tetap gak bisa goyah dari Summertime Render. Gitu. Alasannya karena sebenarnya ini subjektif ya. Alasan itu subjektif karena apa namanya? Gue itu sebenarnya udah jarang banget nemu series kayak Summertime Render, dimana kayak dia itu kayak misteri, terus kayak penjelasan konsepnya juga, terus ada actionnya juga, ada tipikal-tipikal konsep kayak menggabungkan beberapa konsep. Sebenarnya gue tuh lebih suka itu sama Time Render itu adalah konsepnya sebenarnya yang bener-bener unik banget. Jadi kayak itu menggabungkan beberapa konsep kayak konsep time lapse, konsep bayangan, konsep supernatural gitu kan, bahasa bayangan, terus konsep tentang dunia atas, dunia bawah, itu literally kayak Bleach. Kalau misalnya nonton Bleach lu pasti ngerti nonton sama Time Render. Terus apa namanya, tentang action juga, bahasa actionnya pun juga ada gitu, bahasanya misteri gitu kan, clue-clue kayak di setiap ini ada clue nanti dieksekusi di episode berapa. Sumpah gua sepanjang gua nonton sama Time Render, kan gua nonton per minggu kan, gua nge-reaction. Kalau misalkan lu nonton lu ngelihat playlist sama Time Render gua, itu gua nge-reaction hampir setiap episode itu 1 jam videonya, setiap satu video itu 1,5 menit, 1 jam 30 menit lah. Mayoritas 1 jam 30 menit rata-rata gitu ya. Mungkin 1 jam 20-an gitu istilahnya. Jadi 1,5 jam gitu loh. Jadi maksud gue kayak apa tuh namanya, seenak itu, seintu itu ke gua ke sama Time Render gitu loh. Jadi apa tuh namanya, sama Time Render ini menurut gua memang cocok banget ya untuk bagi gua pribadi untuk menang Anime of the Year versi gua kayak gitu. Tapi saya banyak di sini kompetitor yang cukup kuat gitu ya, kayak misalnya kayak Attack on Titan. Jujur aja gue nonton Attack on Titan juga gitu ya untuk winter, dan memang ini kayak the peak-nya untuk Attack on Titan karena per-revealan dari semua apa tuh namanya, semua foreshadowing, semua clue-clue yang disiapin sama Hajime Shiyama gitu ya. Dan semua dieksekusi di part kedua ini, kayak akhirnya rambling, akhirnya muncul gitu ya, the moment paling epic di Attack on Titan gitu kan bahasanya. Gila sih gitu kan. Terus Bocchi the Rock juga istilahnya salah satu anime yang cukup dark horse-nya ya, bahasa dark horse di tahun ini, tapi akhirnya menjadi salah satu anime paling dibicarakan gitu ya di tahun ini juga, Bocchi the Rock gitu. Jadi dia pasti bakal bisa jadi kayak kompetitor yang bakal bisa jadi menang ini kalau di sini, nggak tahu juga gitu kan. Ya Fukashi no Uta juga bagus, tapi menurut gue untuk masalah Fukashi no Uta ini ya maksudnya kayak apa namanya, cocok-cocokan karena jujur aja gue nikmatin banget ya Fukashi no Uta gara-gara waktu itu gue nontonnya tuh per minggu gitu. Dan bahkan orang yang nonton per minggu pun masih ada yang ngerasa bosen. Jadi saya kayak karena apa tuh namanya, memang vibes-nya ini kan kayak soul ya. Ya Fukashi no Uta kan soul gitu pembawaannya, dunia malam lah bahasa gitu kan. Unik banget kan, soul tapi dunia malam gitu kan. Dan udah vibes-nya itu ya vibes dunia malam, vibes-nya dapat banget. Tapi ya untuk orang-orang yang mungkin kayak nggak bisa nonton soul atau apa ya, mereka bakal nganggap itu boring aja gitu. Chainsaw Man juga salah satu anime dengan hype trend paling besar ya tahun ini. Bahkan istilahnya di beberapa dekade terakhir menurut gue Chainsaw Man yang paling gede nih, selain One Punch Man gitu kan. Enggak, bahkan menurut gue Chainsaw Man yang paling gede sih kayaknya. Karena memang gitu, kalau misalkan lu nggak tahu, awal-awal sebelum waktu pengumuman Chainsaw Man itu, sebelum akhirnya tayangnya Chainsaw Man itu benar-benar kayak hype-nya itu benar-benar kayak semua orang itu nonton Chainsaw Man gitu kesannya gitu ya, istilahnya benar-benar gila banget gitu. Terus kira Castle of the Elite ya menurut gua oke-oke aja gitu ya. Cyberpunk menurut gua hype-nya bahkan bisa jadi kayak melebihi Chainsaw Man ya untuk di anime community, karena kan Cyberpunk ini kan menggabungkan dua fandom nih. Maksudnya ada di fandom animenya, ada di fandom gamenya gitu kan. Jadi misalnya Cyberpunk bisa jadi menang juga nih ya. Gitu. Tapi gua enggak tahu kalau di anime community ini cukup populer atau enggak ya. Sehingga itu populer deh harusnya. Demon Slayer, kalau menurut gue pribadi ya, Demon Slayer season 2 nih menurut gue bagus banget, bahkan melebihi season 1 sama movie-nya. Tapi saya kalau di antara kompetitor yang lain sih kayaknya agak susah ya, karena tahun ini animenya tahun kemarin 2022 itu benar-benar susah banget ya untuk dilawan. Jadi Demon Slayer kalau menang pun, kalau misalkan dia yang milih pun juga gak masalah, karena emang bagus banget menurut gue season 2-nya. Kaguya-sama juga kalau misalkan dia menang, karena kan dia pernah menang ya Kaguya-sama di season 2-nya kalau gak salah. Ini season 4 apa season 3 deh, Kaguya-sama season 3 kan ya? Iya season 3. Ya season 3 deh kalau gak salah. Jadi season 2 nya kan dia pernah menang tuh. Kalau dia menang lagi sih malah mood gue paling bagus, karena season 3 ini lebih bagus dibandingkan season 2 nya. Jadi apa tuh namanya, harusnya dia bisa menang sih, apa namanya, ultra romantik ini gitu kan.
Karena lebih bagus karena final arc-nya apa tuh arc terakhirnya tuh yang di Festival Buddha itu 10 per 10 kalau menurut gua gitu. Jadi bisa jadi menang juga nih. Jadi kompetitor sih kalau menurut gua kalau di anime trending menurut gua sih kayak Bocchi, Attack on Titan, Chainsaw Man sama ini sih Kaguya kayaknya. Lycoris Sequel kayak menurut gua kayak nggak punya kesempatan menang sih kalau lawan mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya lo pengen jadiin Lycoris Sequel Anime of the Year lu nggak masalah sih. Kalau gua pribadi sih ya menurut gua Lycoris Sequel kalau Anime of the Season gue setuju. Tapi kalau Anime of the Year kayak enggak sih. Masih agak kurang gitu dibandingkan sama yang lain gitu ya. Kayak apa tuh namanya? Gue nikmatin banget per minggunya, kita enak banget gitu ya, kayak apa namanya? Memprediksi semua cita-cita di Lycoris Recoil. Tapi kalau misalkan lu lihat secara keseluruhan Lycoris Recoil itu biasa aja cuy sebenarnya ceritanya gitu. Beneran kalau actionnya bagus banget, tapi secara cerita kamu juga apa tuh namanya secara keseluruhan gitu ya. Kalau lu udah tahu cerita seluruhnya ya udah gitu aja gitu. Mob Psycho 100 karena ini final season jadi memang kena banget, tapi kalau menurut gua kenanya tuh cuma di final arc-nya doang gitu kan. Bahasa sama di awal di pertengahan waktu pada saat dia itu ya sama si Ekubo gitu kan, si Mob itu kena banget, tapi ya sisanya kayak waktu pas yang gua awalnya ngiranya filler tuh yang di UFO itu kayak wah itu momen filler banget gitu loh. Karena itu kan kayak bukan kehidupan sih. Kayak mereka kayak apa namanya? Karena kan si senpainya pengen lulus kan bahasanya. Jadi ya perpisahan lah bahasanya gitu. Ada Star Darling, kamu gue ya masih terlalu pembukaan gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ranking of Kings, kamu gue jujur aja Ranking of Kings core pertama lebih bagus dibandingkan core kedua. Sorry banget ya. Karena menurut gue core pertama itu bener-bener kayak nunjukin banget kayak seberapa lu itu nggak bisa percaya sama semua karakter di sini. Karakter yang dikira jahat ternyata baik, karakter yang dikira baik ternyata jahat gitu kan bahasanya itu. Terus bener-bener kayak unexpected semua gitu di core pertama gitu. Kalau mereka tuh lebih fokus ke sana gitu kan. Nah kalau di core kedua ini lebih karena actionnya, eksekusinya cuy. Gitu ya. Meskipun ya mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwa core kedua itu lebih bagus karena memang action dan lebih terarah aja, lebih kayak satu arc penuh aja gitu ya di core kedua. Tapi jujur kalau gue pribadi sih gue lebih nikmatin core pertama yang lebih unexpected aja sih sebenarnya. Gitu. Core kedua pun juga akhirnya ada satu hal yang akhirnya ngebuat gue itu kayak aneh aja, itu adalah ketika si Daida itu kan dia jatuh cinta sama si yang musuhnya itu pun juga berasal dari manapun juga agak nggak jelas karena kan dia apa namanya, oke lah dia itu dibesarkan sama si ininya kan gitu ya. Ini spoiler sih, bukan spoiler sih sebenarnya, ada sih ceritanya gitu ya. Dia itu kan dibesarkan sama si yang cermin itu kan bahasanya, tapi dia tuh kayak menunjukkan rasa jatuh cintanya itu loh yang agak aneh aja. Gue tuh pas reaction kayak, lah lu jatuh cinta sama ini itu dari kapan gitu. Lu kan oke lah lu nganggap dia tuh kan orang penting sebagai orang yang selalu ngebesarin lu gitu kan, tapi kok lu jatuh cinta sejak kapan gitu, kocak gitu maksud gue gitu kan. Atau istilahnya di situ kayak dia tuh mulai jatuh cinta waktu pas dia terjebak yang di dalam dirinya si Bose. Aduh itu pokoknya kalau lu nggak ngerti, yang lu belum nonton, lu nonton aja sumpah. Itu satu momen yang menurut gue salah satu kekurangan di core keduanya, tapi it's fine karena memang bagus aja sih menurut gue. Ranking Office secara keseluruhan, Shadow House gue nggak nonton tapi bisa masuk apa namanya, oh yang lain sih Akebi sama Shadow House bisa masuk, berarti memang bagus berarti ya. Kalau yang lain kan populer. Akebi ini kan menurut gue nggak sepopuler dua yang lain ya, Bocchi the Rock sama My Dress Up Darling ya maksud gue, karena mereka berdua kan populer nih, Bocchi the Rock sama My Dress Up Darling. Kalau Akebi kan menurut gue masih belum terlalu populer waktu itu kan, dia karena berbarengan sama iya nggak sih, berbarengan sama My Dress Up Darling nggak sih, atau mungkin sama di Spring ya, gue lupa deh. Akebi ini dia tuh pas kapan, tapi gak sepopuler itu kan. Cukup bagus ya maksud gue, berarti mereka bisa masuk ke nominasi gitu ya. Kemudian Cigam pun masuk pun juga kaget sih, karena dia secara manga bagus banget katanya, tapi secara anime biasa aja, mediocre banget animenya gitu adaptasinya. Tapi secara manganya bagus banget, ekspresinya bagus, terus kayak penggambaran itu bagus dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau udah masuk ke nominasi bagus juga sih berarti ya. Gue nonton BTW jadi ya gue bisa tahu lah menilai Tomodachi Game itu ya. Secara anime kalau menurut gue masih gak kurang secara animasi dan lain-lainnya, tapi secara cerita menurut gue oke aja gitu ya. Tapi ya jelas hati gue tertuju ke Summertime Render. Sebenarnya ini sebagai penutup aja, sebenarnya kalau nggak Summertime Render gue pengen masukin Made in Abyss season kedua. Tapi kalau menurut gue pribadi gitu ya, Summertime Made in Abyss itu terlalu masterclass.
untuk gua mengerti gitu loh. Terlalu masterpiece cuy kalau menurut gua gitu ya. Dibandingkan dengan sometime rendering. Sometime rendering itu gue masih bisa nyebutin banyak hal yang gue suka, konsepnya, tentang storytellingnya, tentang apa tuh namanya, bagaimana kayak mereka ngasih clue dan lain-lainnya, pengalaman menonton gue, terus kayak plot twist yang kira ngebuat gue kaget dan lain-lainnya. Dan ini kan satu season selesai gitu, jadi kayak salah satu apa namanya, nilai plus gitu loh untuk sometime render. Nah kalau Made in Abyss itu tuh terlalu masterpiece, terlalu masterclass untuk gue ngerti, karena semua hal yang ada di master kan tuh, yang ada di Made in Abyss itu tuh apa namanya, gimana gue ngomongnya ya, kayak ceritanya tuh berlayer gitu loh. Jadi kayak misalkan nih ya, kalau gimana gue ngomongnya ya, agak susah sih. Bahkan waktu itu gue ngomong sendiri kok di apa tuh namanya, di reviewnya, bahwa cerita Made in Abyss itu kayak lu tuh baca novel. Jadi kayak semua dialog yang dikasih tahu di Made in Abyss itu tuh kayak apa tuh namanya, kayak punya arti gitu loh. Kayak punya arti tersirat yang kira tuh related dengan semua detail-detail yang ada yang diceritain di seluruh Made in Abyss tadi. Kayak misalkan kan bahasa abis lah, gue nyebutnya bahasa abis itu kan kayak ada artinya ini gini-gini kan. Faputa juga istilahnya juga tentang haku gitu kan bahasanya. Haku itu kan ada 5 tuh. Haku itu 5. Haku itu yang nomor 5 kan kalau nggak salah, yang paling berarti lah bahasanya. Itu yang pertama itu ada apa, yang kedua apa, ada 3 apa. Itu semua itu kayak punya arti gitu loh. Saya kira ceritanya itu sebenarnya apa namanya, gak seperti sama time render yang plek-plekan lu diliatin gitu ya bahasa, dan lu diajak mikir. Kalau Made in Abyss itu lu diajak mikir sekaligus diajak ngerasain gitu loh. Ngerti gak sih? Lu diajak mikir sekaligus diajak ngerasain. Makanya agak susah untuk lu, untuk misalkan kalau nonton gitu ya, yang apa namanya, bisa 100% menikmati Made in Abyss. Apalagi ketika lu pertama kali lu nonton. Apalagi gua ya, waktu itu kan gua nonton waktu itu pas itu kan per episode gitu ya. Jadi kayak nonton per minggu lah, bahasa per minggu. Jadi kadang-kadang gua lupa dari yang episode sebelum itu apa, terus kadang apa tuh namanya, karena gua kadang agak bingung gitu kan bahasa, saya kira karena gua nggak bisa ngehentiin time-nya gitu kan, bahasa waktunya, jadi kayak ke bawah aja gitu bahasanya. Kadang-kadang gua ada bingung di satu titik gitu kan, akhirnya gua harus ngulang lagi. Makanya kalau misalnya lu ngelihat reaction gua, video reaction gua di Made in Abyss itu kadang-kadang ada yang 1 jam, ada 1,5 jam, gak konsisten karena memang kadang-kadang gua ada yang miss, ada yang dapat, ada yang enggak, kayak gitu loh di Made in Abyss. Gila sih, maksud gua Made in Abyss itu bener-bener apa ya, terlalu masterpiece sih. Penulisannya itu terlalu apa ya, terlalu banyak hal yang tersirat gitu loh. Dari dialognya, dari visualnya, itu yang bentuk monsternya yang kayak pendahulu betul, pemiliknya Fueko yang dulu tuh, itu gue lupa tuh, yang salah satu ada yang komen di episode berapa tuh gue lupa. Itu fakta banget sih menurut gue gitu ya. Gila sih itu. Dan yang gue bingung adalah kenapa tidak ada Made in Abyss di Anime of the Year ini gitu kan. Kenapa gitu loh, why? Apa gak populer kah? Gue gak tahu ya, istilahnya sistem anime trending ini untuk milih nominasi itu kayak gimana gitu ya, bahasanya apakah lewat voting juga atau kayak gimana. Tapi kenapa gak ada Made in Abyss gitu loh. Sehingga kalau menurut gue mungkin Tomodachi Game menurut gue digeser sama Made in Abyss gitu. Kalau AKB kan gue belum nonton kan sama Shadow Host, jadi gue gak bisa geser yang itu. Tapi kalau menurut gue Tomodachi Game bisa lah digeser sama Made in Abyss, jauh cok gitu lah maksud gue. Made in Abyss digeser lah, Made in Abyss dimasukin lah gitu, Tomodachi Game digeser aja lah gitu. Cuma main gitu ya, maksud gue pengen aja tuh masuk nominasi aja lah gitu loh, bagus banget soalnya. Gitu kan. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi itu adalah untuk pengisian lah bahasanya gitu kan. Oke, ini dulu bentar ya, gue submit dulu. Oke, jadi udah selesai gitu ya. Oke, jadi ya oke, jadi itu tadi untuk pengisian ya, untuk pengisian apa namanya, semua nih ya, poll atau voting untuk tadi Anime of the Year, Movie of the Year, terus Character of the Year gitu ya, Best Boy of the Year, Best Waifu of the Year, terus bla bla bla, dari opening, ending, terus semuanya tadi istilahnya apa namanya, udah gue isi ya bahasa. Jadi kalau misalkan lu punya kayak misalkan kayak bang, komut gue lebih bagus ini dah bang dibandingkan itu ya, lu bisa komen di bawah gitu ya. Jadi lu bisa komen aja apa aja yang lu suka gitu ya bahasa di tahun ini. Dan istilahnya mungkin lu kalau misalkan lu ngisi polling ini juga, mungkin lu bisa komen di bawah kalau misalkan lu niat juga nggak masalah gitu ya. Yang dimana apa namanya,
Lu bisa komen aja situ kayak anime-anime yang lu pilih itu polling-polling yang lu nge-voting siapa gitu ya bahasanya di setiap kategori ini, bisa komen di bawah kalau misalkan niat gitu ya. Tapi ya gue juga menghargai banget istilahnya kalau untuk orang-orang yang selalu nulis kayak gitu. Jadi gue seneng banget sih karena apa namanya keniatan itu loh yang akhirnya gue tuh kayak wah ternyata apa namanya orang-orang penonton gue tuh kayak seniat itu gitu loh, kayak pengen apa ya berbagi informasi gitu loh kita bareng-bareng gitu istilahnya di channel ini gitu. Dan apa namanya pendapat lu juga gitu ya terhadap istilahnya anime tahun ini gitu ya yang mungkin bisa dilihat dari polling ini juga gitu, atau mungkin lo setuju sama nominasi-nominasi yang ada atau setuju juga sama polling-polling yang gue pilih apa namanya anime-anime yang gue pilih tadi gitu ya bahasanya. Jadi ya lu bisa komen di bawah lah kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di sampai jumpa di video berikutnya ya istilahnya. Oke, sekitar terima kasih. Bye.